saja, tapi kita kemas dalam bentuk podcast bersama malam ini. Oke, baik. Nah, sebelumnya ini kita kenalan dulu nih sama pemateri dan pembicara-pembicara kita. Kita ada bersama Franciscus Jason Wiguna, Audrey Taharudin, dan Ziko Arman. Kepada bintang tamu kita malam ini, silahkan on mic dan juga on cam, biar peserta Sapa dulu juga kali bisa ya. kenal lebih langsung. Nah, di mana? Ayo kepada Halo. Mbak Audrey, Mas Jason, dan Mas Ziko. Oke, Oke. pembicara-pembicara kita. Bukan pembicara ya, sorry, bintang tamu. Why do I keep saying that? Gestar, Oke, gestar. let's take things Gestar easy. pokoknya. Oke. Nah, jadi pertama-tama kami dari KMP SCTH, kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Jason, kepada Ziko, kepada Audrey yang meskipun dibalik semua kesibukannya, teman-teman untuk mengisi acara kami pada malam ini. Oke, without further ado, kita mungkin kenalin aja dulu ya bintang tamu kita malam ini, Nurul ya. Boleh, boleh. Mungkin kita kita showcase sedikit nih. What are the guests made of and what have they done? Silahkan Nurul. Boleh, boleh. Nah, kita malam ini punya 3 gestar, teman-teman ya. Jadi mungkin kita bakalan kenalan satu-satu. Di sini kita ada Franciscus Jason Wiguna. Halo, Jason. Selamat malam. Apa kabar, Jason? Halo, selamat malam, Kak Nurul, Kak Julio, teman-teman Selamat Biotek lainnya. malam. Oke. Oke, Yang pakai jadi virtual background nih, Ziko. Selamat petang menjelang malam. Ini lagi di lab ya, makanya pakai virtual background biar nggak kelihatan berantakan ya. waduh, rajin amat masuk. Malam-malam. Selamat malam. Oke, Terus last ada but not the least kepada Audrey. Selamat malam, Audrey. Hai. Hai. Hai, Oh, Audrey. okay. Straight to the point. Just to say hi. Oke. Oke, Oke. kita sebelum kita mulai, kita cek-cek dulu nih pembicara-pembicara kita. Aku bakal isi share screen dulu. Nah, sedikit perkenalan. Audrey Angelina Putri Taharudin, salah satu dari pembicara kita malam ini. Jadi Mbak Audrey ini S1-nya dulu ada di S1 Mikrobiologi ITB di angkatan 2017. Dan sekarang tentunya sedang menjalani di tahun 2022 ini masuk S2 Master of Science in Biotechnology di SCTH. Dan tidak tanggung saudara dengan cumulative GPA untuk S2 sejauh ini 4 out of 4. Lebih silau daripada background putihnya nih. Dan cumulative GPA untuk S1 3,7 dari 4 out of 4. Dan untuk working experience-nya ini terutama sebagai laboratory assistant, asisten praktikum untuk teman-temannya S1 dan juga yang S2 nanti, who knows? Lalu juga sebagai research assistant, dan tidak hanya di ITB juga, Mbak Audrey ini juga ada part-time dan juga volunteer dan juga intern. Wah, that's quite a lot. Nah, sementara untuk research experience-nya, terutama berkutat sebagai research assistant untuk beberapa project, terutama berkaitan dengan COVID-19. Sementara untuk sekarang, master thesis-nya juga ini masih di area genetika dan biologi molekuler. Dan untuk S1-nya, bachelor's thesis juga masih di sekitaran genetika dan biologi molekuler. Ini juga terkait SARS-CoV-2, masih terkait dengan COVID-19 juga. Dan tidak hanya itu, Audrey juga sudah punya 2 publikasi, kedua-duanya ini adalah di tahun 2023, dan juga bahkan berkontribusi dalam pengerjaan sejumlah paten, dan juga tentunya ada sejumlah sertifikasi untuk IELTS 7.5 out of 9, dan juga untuk TPA-nya 620 dari 800. Oke, itu sekitar bintang tamu pertama kita. Next up siapa nih, Nurul, Oke, yang mau kita keren perkenalin? dari Audrey nih. Ada Jason, mungkin Julio boleh bantu share screen ya buat Jason. Jadi kita di sini Oke. ada Jason sebagai mahasiswa fast track ya dari ITB. Uh,
Magister Bioteknologi, jadi sebelumnya S1-nya juga di ITB, jurusan biologi, ya sama aja kayak Audrey juga, GPA-nya 4 dari 4 ya, luar biasa. Gimana tuh belajarnya? Ah, Nah, terus, gue MC-nya aja sih lo nih ngelihatnya nih. ya benar banget. Nah, Ya, terus habis anywho, itu kalau misal pengalaman untuk Jason, S1-nya juga di ITB, tapi bedanya di jurusan biologi. biologi, benar. Nah, S2-nya ngambilnya untuk fast track di Magister Bioteknologi. Nah, untuk pengalaman kerjanya sendiri, Jason ini pernah jadi asisten praktikum ya, jadi terus habis itu pernah magang juga di Section of Environmental Technology and Security atau ITS Simo Biotrop. Wah, luar biasa ya. Udah sibuk kuliah tapi juga jadi asisten praktikum, terus sempat magang juga. Terus habis itu eh, selain magang juga ngevolunteer nih teman-teman. Ternyata sempat bergabung dalam himpunan mahasiswa biologi sebagai eh, dan juga selain di himpunan mahasiswa biologi juga beberapa kali ikut berpartisipasi dalam kepanitiaan untuk graduation ceremony di ITB nih. Nah, selain Jason, kita juga ada satu lagi terakhir mungkin ada Ziko Arman. Nah, Ziko ini kemarin S1-nya lulusan dari Universitas Negeri Jakarta tahun 2000, angkatan 2016. Kemudian S2-nya di Magister Bioteknologi angkatan 2022. Ya, sama seperti dua mahasiswa lainnya, GPA lagi, kita bahasnya ini, bahasanya kan topiknya, temanya di list ya, lah ya. Jadi udah tahu GPA-nya 4 gitu. Oke, terus habis itu untuk work experience, kemarin waktu S1 sempat jadi uh, asisten praktikum untuk mata kuliah mikrobiologi, kemudian sempat juga jadi magang di Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian atau BBBUGen ya tahun 2019. Terus habis itu sempat juga kerja di Genetika Science Indonesia sebagai topik atau tema-tema yang diambil nih molekuler nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik dan pengen ngulik tentang molekuler bisa banget nanti mungkin ngobrol-ngobrol bareng sama Ziko ya. Nah, terus selain itu juga untuk Ziko ini ternyata juga udah punya banyak banget publikasi ya, beberapa publikasi dari tahun 2019 sampai 2020 dan memang topiknya juga cukup beragam. Jadi teman-teman yang juga penasaran gimana sih caranya publikasi, gimana jadi mungkin ikut apa namanya simposium dan lain sebagainya bisa juga nih nanti tanya-tanya bareng Ziko gitu teman-teman. Oke, next Jul. Oke. Ya, jadi ini kalau misalnya kita lihat dari spektrum bintang tamu kita malam ini, spektrumnya ini cukup luas, tapi ada satu persamaannya, CV-nya sama-sama silau semua nih. Jadi yang untuk podcast malam ini, memang kami dari KMPSITH, we give to you the best of the best untuk aduh Ziko kenapa langsung geleng-geleng nih? Merendah Ya, untuk ini meroket sebuah ya. rekognisi nih. Ini sebuah rekognisi buat ketiga teman-teman di sini nih. Jadi gimana tips and tricks mereka, kesan dan pesan apa saja yang sudah mereka alami selama ya berkecamuk di perkuliahan, kehidupan perkuliahan di ITB ini. Nah, dan without further ado, let's jump into the topic. Nah, oke, sebelumnya aku mau memaparkan dulu untuk pembicaraan malam ini kembali. Ini kita bincang-bincang santai aja. Jadi ini dari kami, dari MC dan juga bahkan ada submission juga dari teman-teman. Ini ada sejumlah pertanyaan. Nah, ini untuk pertanyaan kita akan kupas satu persatu pertanyaan yang sudah kami kompilasikan. Nah, satu pertanyaan kami akan bahaskan bersama teman-teman semua gitu sebelum kita berpindah ke topik berikutnya. Nah, without further ado, yang pertama. Deg-degan nih. Okay, from the very basic, why ITB? Jadi dari semua jenjang pilihan karir yang ada nih, entah lanjut sebagai researcher, entah kerja di bidang vokasi, atau mungkin bahkan S2 di tempat yang lain, apa yang kemudian melatar belakangi apa ya decision teman-teman di sini nih untuk kemudian lanjut S2 di ITB. Oke, mungkin aku izin persilahkan kepada Jason dulu nih untuk menjawab. Oke, jadi YITB ya. Ya. Kalau ya, jadi kalau aku sendiri sebenarnya dulu tuh em, milih ITB itu karena memang terinspirasi dari kakak aku, karena kakak aku tuh kebetulan juga memang Oh.
alumni dari biologi juga gitu di ITB angkatan 2015 ya berarti ya 4 tahun di atas aku. Nah kalau lihat Oke. dari dia sih em, sama dari keadaannya sekarang, jadi tuh aku terinspirasi khususnya tuh dia pas lagi semester magang, em, aku tuh sempat dia magang di Kyoto University ya, di penelitiannya tuh dia di stem cell, dan kemudian tuh dia untuk sekarang sedang lanjut studi master dan PhD-nya di Kyoto University gitu, melanjutkan penelitian di stem cell. I see. Nah, dari situ ya aku tertarik sih sama jalan kakakku dan coba gitu um, masuk ke SITH ITB begitu. Kalau dari aku. Oke. Mengikuti jejak sang Kakak ya. Jadi awalnya, masuk S1 biologi dulu, kemudian, apa yang kemudian mendorong, Jason untuk ngambil fast track nih ke bioteknologi S2-nya? Nah, iya. Kalau fast track sih mungkin aku ngelihatnya sebagai suatu kesempatan aja kali ya, karena memang Mmm. ada satu program gitu ya, pengen coba aja gitu. Oke, oke. Dan itu untuk masuk fast track untuk masuk fast track ini, apakah ada kayak additional development dari, penelitian S1-nya untuk kemudian bisa dibawa ke jenjang S2-nya? Ya, jadi kalau untuk fast track sendiri, aku masih lanjutin ya dari yang penelitian S1 tuh di whole genome sequencing di Mmm, Kurkuma, Malonga gitu punya. Jadi memang I kalau see. dari fast track itu dia lebih menggali lebih dalam lagi apa yang sudah dilakukan di S1. Mmm. Nah, buat lebih greget lagi nih, ini aku izin paparkan juga ke teman-teman peserta di sini. Nah, jadi Jason ini tidak hanya, ambil fast track, which means itu dia ambil paket S2 ketika masih S1, sehingga durasi S2-nya ini hanya 1 tahun. Nah, tidak hanya itu, tapi Jason juga ini, diterima untuk double master's degree program untuk ke, Osaka University, dan Jason ini juga akan berangkat April 2024 ya, kalau tidak salah ya? Oh iya, Iya. ya itu tujuan. Nah, Memang dan kebetulan pengumuman mhm, itu kayak baru beberapa minggu yang kemarin sih keluar untuk notification of acceptance-nya. oke, oke, oke. Ya, Nah, sekarang jadi lagi untuk teman-teman nih, untuk mulai teman-teman sibuk. peserta yang mau nanya, bisa nih tulis di kolom chat nih pertanyaannya, nanti akan kita compile, nanti bakal kita discuss bareng-bareng, gitu. Sorry Jason tadi gimana? Ya, memang untuk apa namanya untuk pengumumannya juga baru keluar sih beberapa hari yang lalu. Dan sekarang lagi mulai sibuk untuk nyiapin keputusannya. Jangan lupa paspor sama visanya ya. Ya, itu tinggal. Nah, oke. Nah, itu kan sebenarnya dari, decision making pribadi dari Jason. Nah, ini ada influence dari luarkah? Misalkan dari keluarga atau dari rekan-rekan terdekat gitu. How do they respond terhadap keputusan Jason untuk misalkan, masuk ke S2 dan tidak hanya itu juga tapi ambil double degree-nya nih? Ya, jadi memang kembali lagi kalau double degree sih aku untuk ke Osaka ya di Jepang tuh memang khususnya influence dari kakak sih memang. Yang kakak kan juga sama Mmm, di Jepang. Yang oke, kalau oke. ngelihat bagaimana dia apa namanya melakukan studi lanjutnya di sana gitu, aku juga tertarik untuk mencoba ya. Salah satu cara yang aku coba lakukan ini dengan mengikuti program double degree ini. Begitu. Oke. Jadi memang karena sudah ada, jejak dari Kakak, jadi keluarga udah nggak kaget. Jadi ketika tahu, "Oh, oke, Jason ternyata mau apply juga nih." Oh, alright, let's go, full support from us. Mungkin gitu kira-kira dari keluarga juga berarti ya? Ya, Oke. Nah, lanjut. The same set of questions, sebelumnya terima kasih kepada Jason untuk jawabannya. The same set of questions, aku persilahkan dulu mungkin kepada Audrey. Oke, jadi, apa nih konsiderasinya untuk, dari pihak Audrey? Why S2 dan why ITB? Kalau aku mungkin sebenarnya karena waktu S1-nya itu udah ngambil fast track, tapi akhirnya di drop. Jadi dari awal tuh Hmm. sebenarnya memang udah mau S2-nya lanjut lagi di sini. Tapi emang sempat nyoba yang lain, terus pada akhirnya emang balik lagi aja di sini gitu. Gitu. Buat tidak jatuh jauh dari pohonnya ya, jadi kembali Iya. lagi ke ITB ya. Jadi kembali lagi memang jadi kayak tidak ada konsiderasi karena ya memang udah mau. Sudah nyaman Oke, di oke. ITB ya kayaknya. Ah, bisa disebut begitu. Boleh. Nah ini, decision awalnya pengen fast track and then habis itu meskipun ditolak masih persisten untuk apply ke S2 lagi,
ini decision factor-nya ada influence dari keluarga juga kah? What did they say? Kalau aku sebenarnya waktu itu fast track-nya bahkan nggak ikut sampai kelasnya. Jadi beneran baru masuk, baru pembagian kelompok Genmol, itu udah langsung drop. Jadi memang milih karena kebetulan yang waktu itu kan kalau fast track ada batas untuk SKS-nya minimum sama maksimum. Minimum ya. Terus aku pas kenanya di minimum. Jadi takutnya kalau nerusin jadinya berat gitu. Tapi kalau dari orang tua mah support aja sih. Kalau mau nerusin boleh, mau enggak juga boleh. Jadi kayak lain. Sempat ada pressure juga nggak nih, misal dari orang tuanya kayak, kenapa kamu nggak ke jurusan ini aja, kenapa kamu nggak ke sini aja? Misalnya kan ya, mungkin tipikal gitu, either dokter, hukum, engineer, apakah ada pattern yang serupa mungkin yang dialami Audrey di sini? Ada. Oh, there is. Kalau aku Okay. How was it? Kalau aku masih apa ya? Aku kebanyakan didorongnya IT sih. Jauh. Widih. Bentar, gimana? Karena Jauh banget. karena pas aku S1 daftar di ITB, itu sekalian daftar juga IT-nya BINUS. Tapi ngambilnya di ITB akhirnya buat biologi, buat mikro. Jadi masih diungkit terus lah. Ya, kenapa nggak IT? Aduh, masih diung kita. Oke. Gitu. IT ya? IT. Ini padahal untuk penelitian tesis yang sekarang ini nggak ada bioinformatiknya sama sekali atau ada nggak nih? Ada, masih ada. Oh, masih ada ya yang bioinformatiknya. Ya, masuklah Oh. dikit. Well, not that much of a deviation, nggak terlalu banting setir jauh ya. Iya kan, boleh. Meskipun nguliknya lebih banyak pakai kultur bakteri ketimbang dengan bahasa pemrograman C++ and so on ya. Iya. Masih fine. Oh. Oke, gitu. Baik, terima kasih untuk kepada Audrey. Next up, kembali lagi set pertanyaan yang sama kepada last but not the least Ziko. Nih, ini satu-satunya dari pembicara kita malam ini yang S1-nya tidak dari ITB, tapi tidak mau kalah, S2-nya tidak kalah silau dengan dua pembicara kita sebelumnya. Silakan Ziko. Tolong Julio dikontrol dikit. Silau seperti ini kepada peserta, ini mohon maaf ya kalau misalkan ada ketumpahan sedikit banter antara saya dengan Ziko karena kami satu kelas di banyak mata kuliah, jadi ya harap maklum. Silakan Ziko. Kalau alasan utama kenapa akhirnya S2 sebenarnya mau escape dari kantor sih dulu, mau kabur lah istilahnya. Kayak jenuh lah gitu, kayak di kantor ada masalah, terus kayak short escape-nya paling gampang itu adalah S2. Terus akhirnya milih ITB. Kalau milih ITB itu alasannya karena influence dari senior kantor sih. Jadi senior kantorku dulu banyak banget yang alumni ITB, ada 2 orang. Terus dari situ akhirnya terinfluence buat ngambil biotek ITB. I see. Ini digarisbawahi ya, escape dari kantor dan alternatif yang paling gampangnya adalah ambil S2 dan nggak nanggung S2 di biotek ITB ya. Oke. Terus itu respon-respon teman-teman kantor gimana nih ketika Ziko decide untuk drop misalkan kerjaan dari kantor and then ya S2 is my calling gitu. Respon teman-teman kantor gimana nih? Sebenarnya kalau back then tuh ini dulu kan, jadi sebelum di set buat S2 di ITB tuh nyari beasiswa dulu, nyari beasiswa dapat di LPDP akhirnya, terus choosing-nya tuh either biotek ITB, biomedis UI, sama satu lagi itu apa ya, biotek ITB deh kalau nggak salah 3. Akhirnya pilihannya jatuh ke ITB. Jadi dulu kalau di kantor sih ya heboh ya, karena waktu itu di lab itu yang kerja tuh cuma ada 4 orang, jadi kayak chaos lah karena ini kita boleh gua lu ngasih juga ya? Gak apa-apa, silakan. Kita santai aja di sini. Nah ini nih, udah dibilang nih, friendly banternya udah mulai keluar nih. Karena kayak gue dulu megang job itu di Illumina, jadi bukan satu-satunya sih, kayak yang paling major tugasnya tuh di Illumina dan sampelnya bulky, jadi waktu itu sempat chaos di kantor karena harus cari pengganti kan, mau nggak mau. Makanya sempat heboh, kalau orang biasanya tuh 1 month notice, gue tuh dulu hampir 2 bulan. Jadi sebelum 2 bulan itu, selama 2 bulan tuh nyari pengganti, baru akhirnya bisa resign. Itu sih kalau di kantor dulu. Oke. Tapi
teman-teman di sana suportif kah atau ada sempat Ziko menghadapi backlash dari pihak-pihak tertentu kah dengan sudden change of decision ini? Nggak ada sih ya. Malah Nah, dulu ya. sempat di offering buat apa namanya? Kayak karyawan kontrak, bukan kontrak sih, kayak perjanjian kontrak gitu loh. Lu sekolah tapi habis itu balik lagi ke kantor ya. Itu sempat di offering dulu sama direkturnya, tapi ya gitu deh, kagak ngambil juga sih. Jadi Gitu. sempat ditawarin offering bahwa beres S2 ini balik lagi ke sana ya. Betul. Oh, oke, ini ada buka banyak pintu buat pembicaraan berikutnya nih. Oke. Jangan dong. Nah, jadi dari sekian banyak decision factor ini nih, menurut nih kira-kira apa lagi nih yang bisa kita korek ya? Ini jadi teman-teman udah bahas kayak misalkan latar belakang apa yang membuat mereka desain untuk masuk S2 gitu, dan Iya, ini iya, tidak iya. sudah setahun lebih nih bergelut di S2 ITB beserta ya semua ekspektasi yang mereka bawa. Nih kira-kira apa nih yang bisa muncul lagi dari pengalaman teman-teman kita ini? Ya, sebenarnya menarik banget ya teman-teman narasumber kita punya alasan beda-beda kenapa lanjut S2. Ada yang terinfluence kakaknya, ada yang emang pengen lanjut S2, bahkan ada yang sampai mau ya karena escape dari kantor misalnya gitu kan. Berarti itu pasti punya apa ya, kayak ekspektasi yang beda-beda dong pas masuk kampus tuh, Betul entah banget, kayak betul dari banget. ngelihat dari lingkungan sekitarnya atau ngelihat dari misal sempat ngobrol sama teman-temannya tentang lingkungan di kampus gitu ya. Jadi mungkin aku mau nanya ke Kak Audrey dulu deh. Audrey, menurut kamu nih sebenarnya apa sih yang kamu expect dari ya udah kamu lanjut S2 di ITB gitu, ekspektasi kamu terhadap misal lingkungan belajarnya, lingkungan lab-nya, Hmm. lingkungan sama teman-temannya gitu. Gimana, Audrey? Kalau menurut aku mungkin aku agak bias karena kan aku S1-nya juga dari sini dan emang tadinya juga mau fast track. Jadi apapun yang aku ekspektasikan adalah apa yang aku terima di S1 ya, kayak chaos, agak menderita dikit, tapi ya boleh lah. Jadi Oke. udah sangat ya reekspektasi kok. Kayaknya Ekspektasinya udah sesuai chaos dengan realitanya ya. Sesuai ternyata. kayaknya ekspektasi kehidupan bakal chaos udah mainstream ya, kayak it's everybody's food at the end of the day nggak sih? Tapi ya sesuai kok ternyata. Jadi realita dan ekspektasi same. Tapi kayak ekspektasinya tuh bakalan chaos dan lain sebagainya, tapi memutuskan untuk ya udah hajar aja gitu, lanjut aja, kok bisa gitu. Padahal udah tahu bakalan chaos, bakalan ya sulit gitu ya. Dre. Nah, apa ya? Mungkin ingin menderita lebih banyak, tapi bukan 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 Ingin sih menyakiti diri maksudnya. Tapi sendiri. nggak, karena kalau aku waktu itu mikirnya karena pas lagi pandemi itu baru mau mulai TA, jadi mikirnya tuh bakal banyak yang istilahnya bioinfo dan nggak dapet lab skill. Padahal pada S1 itu lab skill aku sebenarnya jelek, apalagi buat yang GBM-an. Kayak L4 pun kecolok gitu. Jadi akhirnya ada memutuskan buat S2 ya, kayak nambah aja sih. Buat nambah, buat menyempurnakan yang udah dapet di S1. Sebenarnya gitu. Kayak, Oke. Ini Oke, buat terus disclaimer teman-teman, GBM itu singkatan dari genetika dan biologi molekuler, jadi itu salah satu kelompok keilmuan di S1 mikrobiologi dulu nih. Nah, sama kalau misalnya L4, ya it's just our slang term non formal untuk kita nyebut electrophoresis. Gitu. Untuk oke. teman-teman yang bakal berkutat di genetika biologi molekuler itu electrophoresis sampai bosan. Nah, terus aku mau nanya lagi nih, penasaran. Kan memang Audrey tuh S1 sama S2-nya tuh ya udah di ITB aja gitu. Tapi ada nggak kira-kira kayak perbedaan yang Audrey lihat dari pas S1 sama S2 selama ya udah di lingkungan belajarnya atau di lingkungan lab-nya gitu? Atau ya hmm. udah sama-sama aja gitu. Kalau menurut aku sih sebenarnya kalau dari lingkungan belajar sama lingkungan nge-labnya sih menurut aku kayaknya sama aja kalau buat di aku. Tapi mungkin yang tambahan itu karena pas S2-nya aku lebih banyak ambil kesibukan aja. Jadi mungkin lebih di sananya sih kalau aku. Oke, oke. Nah, mungkin aku nanya ke uh, panelis lain ya, gestar yang lain. Mungkin sekarang aku nanya ke Jason ya, Jason. Pertanyaan yang sama gitu, mungkin ya sama aja sih sebenarnya sama Audrey ya, fast track. Jadi S1-nya di ITB, S2 di ITB. Tapi
sebelum memutuskan untuk masuk ITB pasti punya ekspektasi juga gitu. Ekspektasi yang kayaknya kalau masuk ITB bakal dapat ini. Jadi menurut Jason sendiri, ekspektasi yang mau dilihat dari di lingkungan kerja, di lingkungan belajarnya atau lingkungan kerja di labnya tuh menurut Jason gimana? Ekspektasi S2 berarti ya sama ya. Boleh, S1 boleh, S2 boleh. Kan kebetulan sama-sama ITB juga kan. Kalau S1 sih sebenarnya aku nggak terlalu banyak menaruh ekspektasi ya. Tapi kalau misalkan kalau S2 mungkin em, sama jawabannya sama kayak Kak Audrey juga karena memang kan waktu itu udah di ITB juga kan dan langsung lanjut juga dengan program fast track. Jadi untuk lingkungannya dan mungkin satu ekspektasi yang berbeda tuh aku ngiranya mungkin ketika di S2 tuh secara materi mungkin lebih apa ya kayak advance banget gitu dibanding S1 tapi ternyata mungkin karena pengajarnya juga dosen-dosen dari yang dosen-dosen ITB jadi mungkin nggak terlalu apa ya namanya nggak terlalu jauh dari ekspektasi aku tapi mungkin memang secara materi memang lebih advance yang dapat tapi kalau secara dari penelitian nggak kan karena aku masih lanjutin penelitian dari S1 juga nggak ada banyak yang berubah sih mungkin lebih ke chaosnya itu tadi juga karena kan fast track ya jadi Oke. aku masih ngejalanin yang di S1 masih ada beban yang satu tapi sambil um, apa namanya belajar di materi-materi S2-nya juga mungkin lebih ke chaosnya Oke. juga ya. Iya, luar biasa Transisinya ya. mulus ya dari S1 ke S2-nya berarti karena topiknya nggak beda jauh ya. Ya, Ya. Mungkin memang kalau kalau dari misalkan kelasnya topiknya beda gitu, kelasnya bakal gimana? chaos banget tapi ya jadi memang salah satu keuntungan fast track kan memang ngelanjutin yang udah di penelitian S1 kan jadi nggak terlalu chaos. Hmm. Kalau dari Oke, suasananya terus mungkin suasana di kelas dengan tugasnya segala macam atau mungkin dengan lingkungan sosialnya anything different? Oh ya, kalau dari lingkungan sekitar tentu beda ya kan. Kalau S1 kan sama biasanya teman-teman dari S1 kan secara apa namanya umur kan sama ya kan. Ke di S2 tuh apa lebih beragam gitu, untuk teman-teman di lingkungannya. Ini itu sih. Sama mungkin banyak yang apa ya. Oh satu ini mungkin catatannya juga. Kalau S1 tuh biasanya rata-rata masih banyak yang dari Bandung semua tuh biasanya kalau di PB. Kalau Hmm. mulai di S2 aku lihat sih banyak banget itu dari berbagai tempat di Indonesia, dari berbagai kampus gitu dan juga dengan berbagai pengalaman-pengalamannya gitu yang berbeda. oke, menarik, menarik. Jadi kalau dapat teman yang pengalamannya berbeda, kemudian dari background yang berbeda juga, terus dari apa asal daerahnya beda, kira-kira apa sih yang Jason dapat gitu dari teman-teman yang berbeda-beda ini? Ya, kalau menurut aku sih mungkin insight yang didapat sih ya lebih beragam kan kalau misalkan dia satu tuh kalau teman-teman biasanya kan ya sama kan biasa pengalaman hidup kita kan masih dipatok rata ya apa dulu kita lulus SMA masuk masuk S1 tapi kalau dari um, teman-teman S2 beberapa udah ada yang kerja di industri, ada yang kerja di apa namanya barang riset pemerintahan gitu. Jadi banyak cerita-cerita gitu yang masuk tentang kira-kira bagaimana begitu. Em, apa namanya biologi, ya khususnya bioteknologi itu kira-kira kalau di industri itu seperti apa gitu buat cerita ini. Oke, thank you Jason jawabannya. Sekarang mungkin kita ke pertanyaannya ke panelis terakhir ya, dengan pertanyaan yang sama untuk Ziko. Karena beda sendiri ya, S1-nya kemarin di UNJ, kemudian sempat kerja juga, terus tiba-tiba mau lanjut S2 ITB, dan lanjutnya juga karena mau escape nih. Kira-kira ekspektasi yang dibayangkan tuh, ekspektasi yang dibayangkan tuh apa sih masuk ITB tuh, lanjut S2 di ITB tuh, Zik? Eh, kalau ekspektasi sebenarnya jujur kalau dulu pas karena kan S1-nya di UNJ ya. UNJ kan kayak I can say that UNJ itu kayak tier 2 lah, bukan tier 2 lah, tier 3 di Indonesia. Jadi kayak masuk ke ITB itu kan ITB tier 1 ya. Ini aslinya kayak gitu ya. Jadi kayak pasti akan ada culture shock lah. Apalagi aku juga belum pernah ngekos, jadi harus ngekos juga itu juga another shock juga. Dan pas masuk ITB ya paling banget yang jadi eh, ekspektasi yang paling kerasa banget ya pasti
harus belajar lebih giat, dan itu di semester 1 tuh yang kerasa banget karena kan kita tahu kalau di biotek kan ada yang fast track juga, jadi catch up ke anak-anak fast track itu juga another another thing lagi gitu. Jadi kayak itu sih yang ngebuat bukan beban sih, lebih ke arah ya struggle Mungkin di sesuatu yang ITB pas nge-push gitu. ya itu juga bisa dibilang, apalagi ketemu Julio juga kan, coba sekolah sama Julio teman-teman biar tahu rasanya seperti apa. Lo kok jadi gue? Chaos ya, Lo kok chaos jadi ya. gue? Ada apa Ya ketika kayak sekelas gitu, dengan ada gue? Julio, ada Audrey. Jadi kayak yang di luar ITB, sebagai anak luar ITB tuh kayak catching up ya tuh bener-bener kerasa sih dulu di semester-semester awal ya. Oke, terus kan udah 3 semester ya di ITB, terus udah ngejalanin nge-lab juga gitu. Tapi kan sebelumnya juga sempat emang udah punya pengalaman kerja di bagian laboratorium. Menurut Ziko, ekspektasinya untuk lingkungan nge-lab di ITB tuh maunya yang kayak gimana sih sebenarnya? Kalau lab ya, jujur dulu pas karena aku udah pernah kerja di swasta, jadi kalau di swasta tuh emang labnya to be honest lebih bagus jauh dari ITB. Maksudnya lebih bagus tuh alatnya lebih banyak, terus fasilitasnya lebih bagus, terus kayak everything is provided, dan kalau di ITB kan enggak gitu ya. Jadi emang jauh beda sih karena dari swasta ke institusi itu kayak enggak apple to apple sebenarnya. Jadi pas baru masuk labnya tuh juga bukan lumayan shock sih, lumayan kaget lah ternyata labnya kayak gini gitu. Tapi ya kita sebagai mahasiswa ya harus bisa adaptasi nggak sih, kayak ya itu udah resiko juga nggak sih. Jadi ya gitu sih, paling shocknya di situ dikit sih karena aku udah terbiasa yang enak di swasta, tiba-tiba harus ke institusi jadi harus adaptasi lagi sih gitu. Oke, thank you Ziko. Nah, next gimana Jul? Kan udah nih teman-teman udah nyeritain tentang ekspektasi mereka, beda-beda sih sebenarnya ya. Mereka mau dapat apa, pengen dapat apa gitu. Kira-kira ada yang lain lagi nggak yang pengen dikulik nih, Jul? Nah, ini tuh sebenarnya satu pattern yang bisa kita ambil dari ketiga pembicara kita itu, bahwa ada sebuah naik stage ya dari satu jenjang ke jenjang berikutnya, tidak hanya dari S1 ke S2 yang obvious, tapi ada juga dari lingkungan kerja kemudian ke lingkungan S2 juga, dan bahkan ada adaptasi di lingkungan baru gitu. Jadi ini tuh teman-teman tuh kelihatannya pindah dari satu bentuk chaos ke bentuk kekeosan yang lain nih. Pattern-nya. Benar-benar. Iya. Jadi kayaknya otomatis nih kehidupan S2 it presents its own challenges. Nah, terutama nih kalau misalkan di S2 kan ini adalah satu jenjang di mana kita itu kerjanya lebih independen dan lebih ke research based instead of kelas gitu ya. Karena kan ilmu-ilmu pengetahuan dasar kan notabene udah banyak kental di S1. Nah, ini juga bakal present apa ya, tantangan-tantangan tersendiri nih. Nah, dengan kehidupan S2 yang sangat research based ini kira-kira apa ya? Apa tantangan yang paling notable, hardship yang paling notable yang pernah teman-teman hadapi, dan teman-teman gimana cara menghadapi itu sih? Gitu. Mungkin kayak ada satu jenjang penelitian yang paling sulit, atau mungkin ya satu apa ya, set peristiwa yang benar-benar menjadi setback buat teman-teman selama S2, dan gimana caranya nih teman-teman menghadapi itu supaya tetap ada angka 4.0-nya nih. Gila. Oke. Ini mungkin urutan nanyanya aku balik dulu nih. Ini mungkin Ziko duluan deh, karena tadi 2 pertanyaan sebelumnya belakangan terus dapatnya. Silahkan Ziko. eh Kalau selama 3 semester berarti ya, kalau selama tiga Ya, udah semester 3 yang semester kan. paling kerasa sih emang semester 1 ya yang paling shock ya Jul. Tapi kalau misalnya penelitian, aku tuh udah masuk lab dari bulan apa ya, Februari apa Januari gitu, udah mulai nge-lab, ngebantuin cutting juga waktu itu karena kan project yang aku pegang di sini kan quiet new juga di timnya Bu Feni. Jadi emang kayak kayak abu-abu banget lah kayak ini. Terus kayak aku ngambil sintetik biologi yang belum pernah dilakuin di ITB juga, belum pernah dilakuin di GBM, metodenya yang dikembangin sama dosen pembimbing kedua, jadi kayak trial and error tuh banyak banget dari bulan Januari. Mungkin itu yang struggle yang kerasa, di mana pas semester 2 juga kita sambil bioproses dan itu kan juga nguras energi kan. Jadi ya begitulah capeknya. Jadi faktor capeknya lebih karena nggak ada point of reference-nya ya. Jadi karena ini benar-benar something new, something unknown. Jadi Hmm, kayak
ya udahlah pokoknya hajar aja dulu trial and error hasilnya apa, present aja dulu, mungkin gitu kurang lebih ya. Itu jadi kayak kayak Hmm. kayak nggak ada patokan kita bisa Hmm. nanya gitu loh. Nanyanya tuh harus ke dosen kedua, sedangkan dosen keduanya di luar negeri kan susah ya tektokannya, dan itu yang struggle-nya banget dulu pas di awal-awal nge-lab. Oke. Itu sih paling kerasa Itu dulu. untuk penelitiannya sempat terbengkalai kah? Kan tadi kan sempat nyinggung juga ya bahwa ada di semester tertentu yang mata kuliahnya tuh lumayan menguras energi, lumayan menguras waktu juga. Itu sempat terbengkalai nggak tuh? Eh, Untungnya sih nggak terbengkalai banget ya. Lebih ke arah ini sih, bagi waktunya juga sih sebenarnya. Karena dulu kalau di semester 2 tuh nge-lab tuh emang habis kuliah kan, biasanya habis kuliah terus kayak biotek tuh kalau nggak salah tuh ada 2-3 hari kosong dari semester 2. Jadi pas hari kosongnya sih baru dipakai buat tesisan gitu. Oke. Jadi di hari kosong itu benar-benar dialokasi untuk benar-benar ngejar ya. Betul. I see. Oke. Nah, berikutnya kepada Audrey dulu deh. Audrey dulu. Ini hardship apa nih yang paling notable selama menjalani kehidupan ber-S2 di bioteknologi ITB ini? And how do you overcome that challenge? Apa ya, kayaknya kalau di aku sebenarnya kurang lebih sama sih. Kalau misalnya semester 2 juga ada yang kalau kesehatan tuh di RSCH sama infeksi imunitas. Jadi sebenarnya lumayan juga, tapi untungnya kita nggak sampai yang harus nge-lab sampai malam banget. Jadi sebenarnya masih ke handle. Cuman mungkin kalau di aku challenge-nya karena kebetulan aku masih research assistant waktu itu. Jadi Hmm. aku mungkin lumayan chaos-nya juga. Aku harus mikir penelitian, aku harus kelas, tapi aku harus nyelesain target riset buat ibu gitu. Ya, sebenarnya itu. Kalau strategi mah sebenarnya sama aja sih kayak Ziko. Jadi kalau aku kebanyakan tuh kalau semester 2 apalagi nge-lab-nge-labnya tuh di waktu yang orang-orang kayak jarang lihat. Jadi mungkin weekend atau kalau lagi pas liburan. Sekarang juga masih sih, Ziko jangan tertawa ya. Tapi Oh, kalau karena dulu Audrey banyak satu lab sama Ziko ya ini. ya. Tapi ya kalau semester 2 mungkin lebih jarang kelihatan, tapi sebenarnya aku ada, cuman nggak kelihatan deh. Ya. Oke, Tapi oke. aku ngelihat sih, Dre. Masih ngelihat sih, jadi masih kelihatan. Malah aku di notice. Ya ampun. Oke. Oh, next up, Jason. Ya, kalau aku mungkin agak beda ya sama Kak Ziko dan Kak Audrey karena memang kalau penelitian aku tuh nggak terlalu heavy sih, jadi wet labnya, jadi mungkin aku jarang kelihatan juga di lab gitu. Jadi mungkin struggle yang dirasakan Kak Ziko atau Kak Audrey mungkin aku nggak terlalu bisa rasakan gitu. Bagaimana ketika riset tuh bisa mungkin mengganggu waktu belajar dan lain-lain. Kalau aku mungkin karena banyak heavy di um, dry lab-nya, jadi memang bisa dikerjakan secara remote juga, gitu. Nggak harus sampai apa nginep di lab gitu, aku belum pernah ngerasain gitu. Waduh, agak beda memang ya. Itu sedikit berbeda. Sip, sip, sip. Oke, nah ini sebenarnya aku mau additionally nanya juga nih ke teman-teman karena dari semua hardship yang benar-benar pernah menjadi sebuah setback buat teman-teman. Tentunya ada satu periode ketika teman-teman kayak feeling let down dan willpower itu tuh seolah nggak ada kayak should I continue this or not. Nah, pernahkah teman-teman mengalami hal seperti itu? Seberapa intenskah? Lalu teman-teman dari mana nih bisa dapat willpower untuk kemudian tetap push, tetap oke, ini gue harus kerjain ini penelitian. Ya bodoh amat dari sekian target, ini harus gue fulfill. Nah, ini gimana nih caranya teman-teman bisa cope dengan tantangan ini supaya teman-teman bisa tetap betah dengan semua pekerjaan teman-teman sehingga bisa berada di titik teman-teman berada sekarang? Mungkin dari Audrey dulu gitu. Hmm, kalau aku gimana ya? Karena mungkin kalau kalau aku tipenya tuh banyak kan overthinking. Jadi kalaupun Ah, ada yang nggak beres, ya aku bakal overthinking terus. Jadi anggapannya aku juga capek, aku lelah, tapi aku di kosan mikir kalau misalnya aku istirahat, ah, kira-kira bakteri aku bisa nggak produksi protein sendiri, kan nggak mungkin ya ya. ampun. Jadi mau nggak Jadi mau ketika fisik di kosan tapi pikiran udah keburu lari kemana-mana ya.
Ya, jadi kalau dibilang gimana cara overcome ya mau gimana lagi. Jadi mungkin stres itulah yang kemudian menjadi sumber energi untuk tetap push terus jadi akhirnya betah di lab ya. Nah, iya, dan Oh kalian my menjawab God. ya. Ya, relatable sih. Oke, next up mungkin Ziko. eh Kalau dari aku sih kalau jenuh pasti ya, Hmm. karena nge-lab pasti pasti banget bakal ada kegagalan gitu, hasilnya nggak sesuai yang kita ekspektasikan gitu. Jadi kalau aku dulu sih sampai sekarang juga biasanya kalau udah gagal ya take a rest dulu sih paling nggak. Terus kayak Hmm. aku selalu nyari aktivitas di luar nge-lab karena aku juga nggak jadi deh. Juga ada Wah, wah, aktivitas apa nih, lain apa yang nih, menurut apa nih, aku apa yang nih, gue apa seneng nih? juga kan di luar, yang kayak lu lah Jul, kayak gitulah. Yang Jadi kayak kayak gue nyari gitu. aktivitas lain di luar nge-lab, jadi biar kalau Oh, sekarang biar nggak monoton terus tuh menurut gue sih harus nyari satu aktivitas lain di luar nge-lab ya. Jadi biar kalaupun jenuh kayak fight back-nya tuh ada lagi. Jadi ketika udah jenuh I karena see. kegagalan, karena nggak maju-maju risetnya, nyari aktivitas lain dulu terus nanti udah recharge lagi energinya, balik lagi nge-lab tuh biasanya jauh lebih enak sih. Oke, jadi kalau yang satu Audrey ini channeling energinya dari stres yang timbul karena overthinking, kemudian di channel jadi energi fisik untuk kerja di lab. Ziko meanwhile emang periodically off dari lab tapi tidak lama, tapi ada recharging activity di luar ya. Nih go to activity-nya apa nih kalau boleh tahu nih? Saya bilang sama kayak Anda, Julio. Apa? Just spill the tea lah. Ya, nge-gym lah. Biasanya kalau nge-gym kan keluar hormon-hormon endorfin kan, jadi Wah, gila. biar semangat Berat, berat, lagi ya. berat bahasanya. Iya, berat ya. Gitu lah. Udah sampai endokrin kayak ini kayaknya sampai dihitung ini saya harus berapa reps lagi nih supaya Nggak usah, hormonnya Jul. keluar sampai kayak gitu juga kayaknya ya. Nggak gitu, Jul. Bench press berapa kilo nih? Aduh, coba kan fokus ke topik ini yuk. Oke. Iya. Nah kan barangkali itu dari situ kan ada keluar energi keluar lagi tuh. Gitu. Jadi ketika misalkan Nggak ada, gara-gara nge-bench Jul. press plus pipetting jadi kayak lebih berenergi lagi gitu pipettingnya mungkin. Ada, Jul, pipetnya jebol yang ada nanti. Oke ya just kidding. Oke. Thank you. Oke, Jason. Ya, kalau aku mungkin salah satu titik terendah tuh ketika waktu ini sih ngejar waktu lulus fast track ya. Jadi kan memang kalau untuk fast track tuh ada harus lulus kapan gitu kan. Nah itu tuh aku Hmm. kayak mepet banget gitu. Aku sempet down banget kayak ngira tuh kayak misalkan semuanya tuh kayak bakal berakhir lah itu istilahnya kayak nggak bisa dilanjutin fast tracknya. Tapi ya bagaimana untuk membangkitkan semangatnya ya mungkin aku kembali lagi gitu. Apa sih yang menjadi tujuan semangat awal aku gitu untuk lanjut S2 gitu. Ah, oke. Jadi ini apa ya? In a nutshell tuh berarti di balik semua prestasi yang kemilau dengan CV yang silau itu ternyata hardship-nya ada juga dan kemudian ya Jason di situ decide untuk tetap push through aja dari situ ya. Ya, itulah Oke, yang stres itu pasti ada. Nggak ada bicara semua itu nggak mungkin. oke. Nah, ini biar kita transisinya mulus juga. Ini dari kolom chat ini ada at least ada 2 pertanyaan nih dari teman kita Riza, kenapa betah banget di lab? Mungkin tadi udah lumayan kejawab juga ya. Misalkan apa sih kira-kira aktivitas teman-teman di sini yang bisa digunakan untuk bisa tetap apa ya terus ada semangatnya kerja di lab gitu. Misalkan Audrey dengan stress channelingnya, Jason juga dengan mekanisme yang serupa, Ziko yang ada recharging activity-nya di luar. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari Medistiana. Ini lebih menjurus ke social life nih. Nah, ini untuk recharge juga teman-teman, adakah kayak misalkan hangout keluar, entah dengan teman-teman, atau dengan gebetan, atau dengan crush-nya, atau emang semua energinya teman-teman gain-nya itu di lab nih? Mungkin aku balik urutannya Jason dulu deh. Jason dulu lagi deh. Kalau untuk hiburan ya biasa sih, mungkin main sama teman-teman gitu. Oke, Bisa ngumpul-ngumpul di mana. oke. Cuman Biasa go to activity-nya apa nih bareng teman-teman? hmm,
biasanya nongkrong-nongkrong gitu ya. Ya, kalau apa kira-kira kalau boys tuh ngumpul kan Apakah ngumpul sesimpel makan siang bareng di Taman Sari Food Fest? jarang sih, biasanya kita kadang suka main saling ke kosan masing-masing gitu pas temen main ngobrol-ngobrol. I see. Oke. Kalau misalkan next step Ziko gimana nih? Misalkan dengan social life-nya kayak misalkan hangout bareng sama teman-teman satu lab-nya untuk recharge. Seberapa sering nih biasanya? Biasanya ngapain aja nih kalau lagi hangout gitu? Kalau sekarang-sekarang kan sering banget nge-lab bareng Audrey, jadi nggak ada waktu ya. Bukan nggak ada waktu sih, karena Audrey kerja sampai malam mulu, Jul. Jadi Aduh, boring. Nah, kalau gue lebih ke arah jalan, kan kalau habis nge-gym kadang suka waktu kosong, habis itu suka nonton sendiri juga sering. Jadi kayak kalau nongkrong sama temen lab juga kemarin baru sering juga sih sama Audrey sama Kak Jansen tuh ada di chat, kemarin kita baru nongkrong. Jadi kayak ini aja sih occasionally doang sih sebenarnya, nggak yang dirutinin tiap minggu harus nongkrong juga sih. Kayak kalau lagi pengen aja. Jo, are you there? Oh, Julio yang nge-freeze ya, gue yang nge-freeze. Anjir. Oke, Julio pindah kosan, Jul, kayaknya Jul harus Jul. wifi-nya macet nih. Ini Jul ke gue. Oke, mungkin aku izin ambil alih ya, Julio. Iya, dengan pertanyaan yang sama mungkin ke Audrey. Audrey, gimana Audrey? Eh, kalau misalnya aku ya tadi kalau kayak kata Ziko, sebenarnya kan sama ya, karena tadi terlihat main bersama. Jadi sebenarnya jawabannya sama. Tapi kalau aku mungkin Dibedain dikit Coba lah, kreatif. kreatif gitu loh. oke, kita bedain ya. Jadi kalau aku sebenarnya eh, tidak sehat, tapi aku memang menghabiskan lebih banyak waktu di lab. Ya, jadi kalau keluar sebenarnya ada, tapi jarang sih. Tapi ada sebenarnya. Cuman ya mungkin orang-orang nggak tahu kalau aku keluar. Ya. Kayak Iya, Ziko sering oke. mencurigai aku keluar kemana. Aku ada keluar, tapi memang aku tidak memberitahu kemana. Pengen ini punya di antara space kalian berdua tuh sendiri. ada apa sih? Oke, Jo, silahkan dilanjutin, Jo. Uh, sebenarnya udah banyak sih yang udah bisa dikupas lagi. Ntar nih kalau menurut Nurul, Nih ada nih yang barusan dinanya di kolom chat nih, personal ke Jason. Kak Jason kalau refreshing biasanya paling suka ngapain, Kak? Terus ada juga yang nanya nih terkait hobi. Bener banget kan dari tadi ngomongnya nge-lab mulu gitu. Tapi pasti di samping itu punya hobi dong ya teman-teman. Nggak mungkin nggak punya hobi. Bisa ceritain kali hobinya apa, bisa saja. Mungkin kita mulai dari Audrey dulu kali ya. Oh sorry. Mungkin tadi pertanyaannya, kan pertanyaannya personal buat Jason juga ya. Sorry. Mungkin ke Jason dulu ya, buat langsung sekalian aja ngejawab pertanyaannya. Dari Katika ya. Refreshing, mungkin aku sambungin ke jawaban apa yang pertanyaan Raisya juga ya, hobi ya. Mungkin kalau untuk refreshing dan hobi sih, aku kadang ini sih suka apa namanya, habisin waktu tuh aku suka di Jepangan kan. Jadi aku punya hobi tuh suka belajar bahasa Jepang sih. Kalau aku itu, Apakah kamu wibu? ya bisa dibilang Lagi suka nonton anime apa, Jason? anime. Sekarang aku jarang sih, tapi kadang aku kalau nonton anime mungkin sekarang yang season ini lagi tayang tuh ada judulnya 16 bit. Silakan teman-teman mungkin kalau mau coba cari judulnya. Nah, Attack on tuh, Titan yang nonton nggak nih? Ikut nggak nih? Enggak, belum. Aku Oh belum ya. ini Jujutsu jarang. Kaisen? Jujutsu Kaisen ini enggak jarang sebenarnya nonton anime jarang. Oh alah. Aku kadang lebih oke. ngabisin waktu main game yang memang kayak bahasa Jepang gitu untuk melatih bahasa Jepang juga. Gila. Kenapa? Ini hobinya memang keluar dari necessity Iya ya. Ini ya, karena April tahun depan bakal ke ke Osaka ya. Jepang kan ya. Iya, bener banget. Gila, Ya, hobinya ya, aja produktif gitu. membantu Tapi ke ada situ alasan juga. khusus nggak sih kenapa harus Jepang gitu selain ya emang nanti bakalan ke Jepang juga di bulan April gitu.
Ya kalau alasan suka Jepang tadi baik lagi sih, aku kalau ngeliat kakak aku tuh dia kayak tinggal di Jepang tuh kayaknya kelihatannya enjoy banget itu dari lingkungannya tuh, dan bagaimana dia belajar di sana tuh aku juga jadi pengen coba juga lah gitu. Oke, jadi benar-benar terinfluence dari kakaknya gitu ya. Ya tapi ya wibu juga. Wibu sendiri lah. Oke, oke, bagi teman-teman wibu silakan ya kalau mau ngobrol-ngobrol sama Jason. Tersumber. Oke, Ya, yang mau oke, mungkin belajar kan boleh. benar arigato gitu ya. Nih kayaknya Jason nih tipe-tipenya kalau udah nonton anime udah nggak usah pakai subtitle nggak sih? Ya, Widih, bisa lah ya. bisa lah ya. Oke, next question kali ke Audrey ya, dengan pertanyaan yang sama, Audrey. Apa ya, hobi yang suka dilakukan, kalau aku sebenarnya hobinya tuh nonton juga sama main game. Kalau game sebenarnya aku kebanyakan mainnya Genshin. Tapi lagi jarang juga. Jadi aku kebanyakan nonton. Kalau nonton tapi aku kayak kedengaran Ziko menyebut bohong ya. Genre-nya apa, Audrey? Suka nonton film apa? Kalau nonton tuh sebenarnya aku juga anim tapi nggak terlalu banyak. Tapi aku kebanyakan sekarang nontonnya tuh sitkom jadinya. Oke, nggak suka drakor gitu, Audrey? Drakor nonton tapi cuman yang mainstream. Dan itu jarang banget. Oke, berarti ya kalau nggak main game, nonton anime atau nggak drakor atau sitkom tadi ya. Ya, sama yang disebut Ziko di chat juga ya. Apa dia nyebutin apa di chat? Lumayan, aku juga suka Alah. nonton itu kalau nge-live Setan-setanan. pagi. Setan-setanan, waduh horor ya. Emang nggak takut ya kalau nge-lab malam-malam gitu sambil nonton horor? Harapannya biar saling mengenal dengan yang ada di lab, jadi kita kayak Wow, friend oke. gitu. Iya, biar saling menjaga keamanan Ya dari lab. ampun. Nggak, ini kayaknya buat dia lebih jump scare hasil SDS jelek ketimbang Oh ketemu iya, sesuatu bener kali ya. malah nih. Iya, Lebih jump scare itu. nggak salah, bener. Tapi kenapa sih kok bisa suka horor gitu? Emang apa ya? Apa kesenangannya gitu dari nonton horor? Padahal ya udah nakut-nakutin diri sendiri gitu. Sebenarnya nggak senang sih, karena kalau jujur aku juga takut. Oke. Tapi awalnya mah takut, tapi nggak tahu kenapa lama-lama jadinya B aja. Jadi sebenarnya lebih ke buat ngisi telinga doang gitu. Oke, ngisi telinganya horor ya. Siap-siap. Biar nggak kaget kalau hasilnya jelek, ya udah terlatih. Mentalnya gitu ya. Oke. Thank you, Audrey. Mungkin terakhir ya buat dengan pertanyaan yang sama, Ziko gimana hobinya apa sih? Taril, Black Clover, sampai mana lu, ha? Kalau hobi, Honkai sama Star kayak Rail. tadi udah disebutin, aku nge-gym, hobinya tuh suka main game juga tuh, betul kata Audrey. Kata Julio. Lagi nonton anime juga, lagi nonton Black Clover. Karena abis lagi main game Black Clover juga, jadi ya gitulah. Jadi hobiku nge-game, nge-gym sama nonton sih. Nonton Kayaknya tuh any kind ibu-ibu of ya semuanya movies ya. sebenarnya. Iya, bener banget ya. Kayaknya Kesamaan deh. terekspos Enggak, dengan saya tidak Jepangan. mendefine diri saya wibu, Jul. Kan karena lu juga, Jul. Oh, jadi Terinfluence wibunya Julio sebenarnya terinfluence sih. gitu. Enggak sih. Dari Julio. Ini kita saling menginduksi nih. Ini. Oke. Kalau nggak jadi deh. Gak apa, ngomong aja, silakan. Waduh. Lo nge-freeze dia. Oh, udah. Aman. Nah, Oke. anyway nih. Ini kita kan sempat ngobrol juga nih bahwa bahwa selain dari panggilan tugas itu tentunya menjadi prioritas setiap tuntutan belajar dan keilmuan di S2 itu tentunya menjadi sebuah kewajiban sebagai mahasiswa. Nih teman-teman di sini punya hobinya masing-masing di luar dari lab gitu. Misalkan entah nonton anime atau dengan program-program lainnya, ada yang nge-game juga bahkan, ada yang gym bro juga nih. Nah, the thing is hobi-hobi ini juga kan ini memakan waktu dan makan energi juga.
Sementara aktivitas teman-teman di kuliah juga nih di kampus nih udah makan waktu dan energi juga. Jadi ini menarik nih, gimana cara teman-teman manage waktunya nih, gitu. Kayak gimana caranya teman-teman bisa modify jadwal supaya ya target penelitian terpenuhi, eh, penelitian tesis jalan, kelas juga jalan beserta dan semua tugas dan ujiannya. How do you guys manage that? Mungkin kamu mau nanya ke Audrey dulu deh. Cara ini ya menyeimbangkan berarti. Sebenarnya aku bingung gimana cara menjelaskannya gimana ya. Tapi mungkin kalau aku tuh sebenarnya bagi waktu sih. Jadi kalau misalnya aku tahu emang ada hari-hari yang aku harus kelas, karena aku juga harus penelitian, berarti aku kelasnya setengah aja. Terus kalau bisa tuh aku mengosongkan salah satu weekend sebenarnya. Jadi antara Sabtu atau Minggu untuk ngerjain si tugas-tugasnya. Terutama kalau kesehatan pasti ada infeksi imunitas dan pilihan virologi molekuler. Itu kamu akan merasa seminggu kamu isinya itu doang. Berarti kalau satu semester isinya itu doang. Jadi kamu pasti butuh satu hari itu. Nah kalau misalnya nyimbangin lagi dengan hobi, kalau aku kalau misalnya main Genshin ya berarti begitu dia ada update pokoknya langsung diberesin. Jadi mau tugasnya apa, pokoknya Genshinnya dulu beres. Ya ampun. Genshin #1. Ya, Priority. Ya ampun. kalau nggak Ini beres saya juga merasa terpanggil nih. Saya juga merasa kan saran. sebuah saran ya ampun. Nah, ini kepada teman-teman yang gamer-gamer juga, terutama yang sesama main Genshin, ya silakan. Pesan ini tidak disponsori oleh HoYoverse ataupun Subsidi Diary-nya ya. Ini terus apa kabar nih dengan jam tidurnya nih? Sempet chaos juga nggak dengan jam tidurnya? Wah, ketawa nih. Apa nih artinya nih? Kalau jam tidur, sebenarnya aku tipe yang tidurnya tuh susah, jadi ada insomnia juga. Oh boy. Jadi lumayan ekstra time buat melakukan ini itu. Tapi sebenarnya Not the kalau healthiest tidur, but okay. Not the healthiest but okay. Itu kayaknya terinduksi stres dan overthinking di kosan juga ya. ya jadi kalau mau tidur nyenyak, ya diberesin dulu. Jadi ya agak tidak sehat, tapi ada kopi kok, jadi fine. Jadi kalau mau Oh my God. mau sukses, ayo kita insomnia. Ya ampun. Sebuah petuah dari Audrey Taharudin ya. Bang nggak tidur, minum kopi, apa kabar lambung ya? Nggak apa kok, Nah, aman, iya ada bener. promak. Nyetok proma ternyata, ya ampun. Oke. Gila, Dicemilin apa jadi ya? ini bener-bener tuh stres tuh menjadi sebuah sumber energi ya. Iya, karena lebih ke Stres nggak tuh bisa. bener-bener jadi sebuah sumber energi ya. Mumpuni sekali ya. Ini sampai tidur dikit tuh nggak jadi masalah. Keren sih. Cuman kayak ya it's well not something everyone can do, but Tapi okay. ada perbaikan tidur kok kalau misalnya di yang satu hari yang dikosongin buat nugas, nah itu tidurnya lebih banyak gitu. Oh, Tapi lunasin utang tidur langsung di situ ya berarti ya. ya, tapi satu untuk seminggu ya. Boy, still that's lumayan hardcore. Oke, mungkin berikutnya, thank you Audrey. Berikutnya mungkin aku pengen tanya Jason nih. Ini gimana nih manage waktunya? Apalagi dengan semua pembelajaran bahasa Jepang untuk preparasi nanti ke Osaka, dengan semua hobi-hobinya juga, dan juga dengan semua alokasi waktu untuk penelitian dan semua olah datanya. Gimana nih Jason bisa modify schedule-nya, modify manajemen waktunya nih, silahkan. Ya, kalau aku mungkin biasanya ngutamain yang memang urgent dulu ya, yang memang jadi tanggung jawab penting itu selalu Okay. paling atas gitu. Jadi kayak hobi gitu pun bisa aku tinggal, ya tinggal ya memang ditinggal, emang harus ditinggal gitu. Emang harus mengerjakan fokus apa yang harus dikerjakan gitu. I Gitu. see. Karena aku tipe orang yang apa ya, aku tuh kadang kalau kayak hiburan atau hobi tuh aku kayak gak bisa menikmati dengan full ketika ada beban pikiran tanggung jawab yang sedang Ada sesuatu yang mengganjal mungkin ya. ya, jadi jarang juga gitu makanya apa Oke. menjalankan hobi gitu. Oke, berarti Jason ini tipenya yang apa yang bisa dikerjakan hari itu, ayo selesaikan hari itu juga ya. Tapi enggak juga sih, aku kadang eh, Kadang kadang deadline masih juga suka mungkin. deadliner juga sih ya, itu deadliner. Oke. tapi Oke. tapi memang ya kadang kalau misalkan masih ada tanggung jawab tuh
susah lah gitu. Aku tipe yang ngebagi kayak misalkan di weekend tuh aku desain buat refreshing gitu. Aku bukan tipe orang gitu, kayak aku tuh ngerasa kalau misalkan refreshing di weekend tapi kayak masih ada beban tanggung jawab yang besar gitu. Di kemudian tuh rasanya nggak enjoy ya gitu. Masih ada Hmm, banyak pikiran oke, lain. oke. Jadi itu lebih ke Jadi bisa beres mulai dulu semua baru di situ berasa lega ya. ya baru lega. I see. Menarik, menarik. Ini sebuah words to live by ya. Ini mainstream, ini sangat klise, tapi ini sangat applicable buat semua. Ya, inilah yang namanya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Oke, thank you Jason. Last but not the least, Zico. Nah, dengan semua aktivitasnya yang physically demanding ketika angkat-angkat beban dan dengan semua nonton Black Clover dan Star Rail, gimana? Enggak, udah nggak main tuh Starel. Ya, Nggak seru. Kalau eh ini sih, kalau kalau Jason kan tadi nggak bisa ngerjain sesuatu kalau nggak bisa ngelakuin hobinya kalau belum ngerjain sesuatu ya, kayak belum menyelesaikan tanggung jawabnya ya. Kalau aku kayak kalau gue lebih ke arah justru kalau mau ngerjain sesuatu kayak harus punya reward dulu, kayak misalnya kayak ngebangun moodnya tuh gue agak susah, makanya kalau misalnya emang ML dulu sekali ya main ML dulu baru ngerjain tugas kayak gitu sih. Terus Hmm. kalau kalau Jason biasanya weekend malah nge-planning buat ngapain. Kalau gue malah justru sebelum semester 3 ya, sebelum kenal sama Audrey lebih dekat dan lebih jauh ya, dulu nggak pernah mau weekend nge-lab. Tapi kan karena kenal sama Audrey terinfluence, jadi weekend juga saya ke lab gitu. Jadi gitu sih, kalau dulu weekend tuh lebih dipakai buat kayak me time gitu lah. Lebih dipakai buat Oke. seneng-seneng. Tapi kalau sekarang gitu sih, kayak Jadi harus ada dikorbanin sih sebuah karena kan shift udah ya. lebih dekat, ada Eh, shiftingnya gitu karena kan udah semester 3 juga kan ada beban, ada tanggung jawab juga ke dosen, jadi ya mau nggak mau weekend kadang dipakai nge-lab juga gitu sih. I see. Oke, ini jadi oke, thank you Ziko untuk jawabannya. Jadi dari tiga teman-teman kita nih, pattern-nya ini adalah ya do what you can with what you have. Jadi dimanapun teman-teman kita berada nih, apa yang bisa mereka kerjakan di saat itu dengan apa yang mereka punya. Misalkan lagi di lab, oke, mumpung di lab, apa nih yang bisa diberesin? Ketika di kosan pun seperti Audrey, ya dipikirin, oh apa nih yang bisa saya adjust untuk ke depannya gitu. Jadi ada apa plan ahead-nya nih gitu. Do what you can with what you have. Ini tidak hanya berkata buat peserta juga, bahkan buat kami MC juga ini berlaku buat kami juga nih, karena kami MC-nya sama-sama semester juga nih. Nurul gimana nih? Kita sama-sama semester 3 juga. Benar banget. Tapi sebenarnya mungkin aku lanjutin ini mau nanya dikit ke Ziko ya terkait Oh yang gitu. tadi dia bilang kalau misalnya dia tuh butuh bangun mood dulu terus baru ngerjakan tugas gitu. Tapi gimana sih cara kamu tuh buat kayak ngekat gitu? Ayo udah main gamenya udah selesai, ngerjain tugas dulu deh gitu. Kan banyak banget sih yang ya sama aja gitu kayak ya udah kita main dikit dulu deh gitu. Ternyata malah nambah jamnya jadi keteteran gitu. Tapi gimana cara kamu ngekat diri kamu sendiri kayak ya udah stop kerjain tugas dulu gitu. Sebenarnya kalau contohnya misalnya lagi ngikutin series atau drama yang lagi ongoing gitu ya, contohnya kayak lagi nonton series atau drama Korea gitu, biasanya nonton dulu se-episode. Kalau misalnya udah se-episode, terus biasanya tuh langsung ke influence buat ngerjain tugas sih kalau misalnya ada tugas. Atau salah satu cara kalau di aku yang work banget itu salah satu caranya nanya teman. Misalnya gue nanya siapa yang misalnya nanya Julio gitu. Jul udah ngerjain tugas belum? Misalnya Julio udah bilang ngerjain, biasanya tuh jiwa FOMO saya langsung keluar menggebu-gebu buat ngerjain tugas. Kayak jiwa Jiwa kayak indisnya. dorongan FOMO saya lebih tinggi daripada nafsu saya untuk nonton kayak gitu sih biasanya. Oke, jadi ke-trigger juga sama temen gitu kali ya. Itu. Oke, Jadi oke. teman-teman yang rajin tuh harus dipelihara juga teman-teman biar kita terinfluence ya. Benar-benar. Contohnya Kak Julio, Audrey gitu ya, Jason. Ya, terima kasih untuk rekognisinya, tapi kayaknya kalau rajin matoknya jangan gua dah. Anyway. Oke, thank you Ziko. Anyway, dari tadi kan kita udah bahas tentang social life dan lain sebagainya ya, udah ngobrol tentang hobi dan lain sebagainya. Cuman kan kita balik lagi nih ke tema atau topik agenda kita malam ini tuh kita mau tahu
the journey of Dean List nih. Jadi mau tahu sih sebenarnya dari teman-teman ini gimana sih metode belajar yang diterapin dari teman-teman yang membuat benar-benar kayak supaya bisa ngeraih Dean List itu gitu. Penasaran aja sih. Mungkin ke Ziko lagi dulu boleh. Aduh, kalau berarti metode belajar ya, kalau metode belajar Dia mau membangun motivasi buat ayo belajar itu gimana sih? kalau ngebangun motivasinya sebenarnya itu sih balik lagi ya. Kalau pas dulu aku paling ngerasa semester 1 sih, karena lihat teman-teman Fastrek dulu keren-keren semua, apalagi pas di Biosel kan kelihatan banget. Jadinya di situ tuh butuh catching up banget pas Biosel. Makanya dulu ingat banget kelas semester 1 tuh sebelum masuk kelas, biasanya tuh aku selalu review materi dulu. Ini nggak klise, tapi beneran saking takutnya itu sampai ke arah sana. Jadi sebelum, kan kita kan udah dikasih silabus ya, udah dikasih PPT. Jadi itu biasanya kalau Genmol atau Biselan tuh H-1 tuh aku biasanya sebelum kelas tuh emang kayak udah ditanamin ke diri sendiri biar bisa catching up sama teman-teman ITB. Itu harus coba review dulu sendiri sih kalau dulu semester 1. Kalau semester 2 karena udah jauh lebih adapt ya, jauh lebih adaptasi ke dosen-dosennya juga, dan notabene nggak beda jauh. Jadi kayak semester 2 jauh lebih enak sih ngikutin arusnya gitu, alurnya. Gitu sih. Oke, kalau belajar gitu lebih suka tipe yang ya udah sendiri aja mau memahamin materi atau lebih suka discuss sama teman-teman yang lain gitu? Kalau semester 1-2 sih lebih banyak discuss ya, lebih banyak ngumpul dulu sama teman-teman biotek. Sama yang kayak kita paling sama Mbak Agika gitu-gitu lah, sama Mbak Novi dan lain-lain dulu yang masih belum satu satu dibagi-bagi ke tiap prodi, tiap apa sih, peminatan ya. Tapi kalau semester 2 semester 3 udah lebih ke belajar sendiri sih kayaknya. Paling kalau dulu lebih sering banget diskusi sama Julio sama Rehan sih di kosan, karena kan satu kosan. Jadi banyak interaksinya sama mereka berdua dan banyak diskusinya sama mereka juga. Apalagi kalau mau ujian. Tapi emang butuh sih di biotek, menurutku salah satu metode belajar paling enak tuh butuh temen, butuh buddy gitu loh yang bisa nemenin belajar. Karena apalagi kalau saya tahu kemampuan saya ya, dan butuh Julio yang sangat cemerlang, jadi kayak feedbacknya jauh lebih enak gitu kan. Iya, aduh orang cemerlang sama orang cemerlang gitu ya, saling Iya gitu. saling Ini kalau gue mencemerlangkan. cemerlangnya karena baru belum lama cukuran sih. Oke. Jadi Ziko tipe belajarnya lebih ke H-1 atau H-2 UTS UAS misalnya, terus habis itu suka review matkulnya juga, terus habis itu ada di beberapa kesempatan mungkin belajar sama teman-temannya juga ya. Jadi teman-teman juga mungkin bisa dicontoh kalau misalnya lagi mumet atau apa di dalam perkuliahan bisa discuss sama teman-temannya. Mungkin dengan pertanyaan yang sama kita ke Jason, gimana Jess? Kalau kamu metode belajarnya kayak gimana sih? Kalau aku sama sih sebenarnya kayak Ziko, deadlineer, karena kalau aku tuh memang kurang cocok sama tipe belajar tuh kayak misalkan kita udah tahu misalkan ujian kayak 1 minggu atau 2 minggu depan terus kayak dicicil per hari itu, kalau menurut aku tuh kurang cocok karena ketika dicicil tuh kadang banyak distraksi gitu. Sementara kalau misalkan udah kayak H-1, H-2 tuh kadang ada dorongan adrenalin gitu yang bikin kita tuh harus fokus terus belajar gitu dari awal sampai beres gitu. Kalau aku sih gitu. Jadi ada dorongan rasa takut sih dari deadline itu tuh yang memang bisa bikin fokus. Nah, kemudian Adrenaline dari rush. situ untuk nyiapin ujiannya sih kalau menurut aku pertama kita harus tahu sih dari apa namanya learning materialnya itu kita harus pastiin dulu kalau itu tuh udah bener gitu. Kita harus siapin dulu semua learning material itu udah cocok. Kayak misalkan kayak dari PPT dosen atau enggak kalau misalkan agak nyerempet ke textbook ya siapin textbooknya juga begitu. Jadi satu dari learning materialnya dulu dan dari situ
udah sih full fokus. Biasa kalau aku kalau udah di deadline gitu karena memang ada rasa dorongan adrenalinnya itu juga, itu biasa aku udah full belajar, biasa fokus gitu loh, kayak udah gimana ya, kalau belajar tuh kayak nggak bisa lah ada distraksi apa gitu, kayak misalkan di depan laptop tuh bisa 4 jam 5 jam tuh bisa terus-terusan gitu, kadang sampai lupa waktu, nggak minum lah, nggak makan apa gitu, itu kadang kayak gitu. Waduh, waduh. Gila sih, sebuah dedikasi. Begitu Dorongan adrenalinnya udah kick in adrenalin tuh lah, langsung ya. adrenalin deadline tuh. The power of deadliner gitu ya. Kayak udah kepicu gitu dengan sendirinya. Harus nih belajar gitu. Biasa Oke. ya kadang kalau ada ujian gitu jadinya bisa malam, malam kadang ya juga malam baru mulai gitu, bisa sampai tengah malam begadang beberapa, kadang juga beberapa gitu. Oke, anyway, Jason lebih suka belajar sendiri atau bareng teman nih, Jess? Kalau aku sih mungkin lebih prefer sendiri sih, karena memang ada ya, hmm, aku jarang sih, tapi tipe-tipe belajar yang diskusi itu kayaknya jarang sih. Oke, oke. Karena mungkin gaya aku juga kalau belajar sendiri mungkin apa ya, secara lebih Harus fokus lebih gitu cepat ya. gitu. Karena kalau belajar sendiri masuknya Oke, itu aku oke. speed itu terlalu cepat. Oke. Oke, ternyata sama kayak Ziko juga ya, deadliner juga ya. Belajarnya Amin 1, Amin 2. Jadi nggak ada yang Emang nggak benar-benar. deadliner yang di sini. Let's be honest. Oke, oke. Nah, kita lanjut ya ke Audrey mungkin, Audrey. Dengan pertanyaan yang sama. Gimana Nah, metode belajar kamu? kalau aku ternyata aku menemukan kalau aku belajar itu gampang terdistraksi. Oke. Jadi sangat mudah yang kayak misalnya baru baca satu kalimat terus aku menyadari kayak kita buka Instagram dulu kali ya atau kayak satu paragraf YouTube dulu kali ya. Jadi ternyata aku nggak terlalu bisa deadliner, pokoknya bukan nggak bisa karena nggak ada adrenalinnya, tapi nggak bisa karena terdistraksinya terlalu banyak. Jadi kalau deadline nggak beres materinya. Dan aku kebetulan belajarnya juga lebih cocok itu harus nyatet ulang. Jadi kan emang butuh waktu lebih banyak. Jadi kalau aku mau belajar se paling mepet kalau materinya nggak banyak, paling 3 hari sebelum itu. Oke. Oke, tapi 3 hari sebelum itu juga sebenarnya udah deket-deket hari EH sih gitu ya. Apalagi dengan sistemnya tadi yang mudah Yes. ke distract. Jadi penasaran deh gitu. Karena mudah ke distract itu gimana cara nge-stop diri sendiri kayak ya udahlah belajar dulu UAS nih gitu. Aku sebenarnya nyoba banyak cara. Kayak aku juga nyoba kayak misalnya harus ada yang ngawasin, tapi ternyata emang nggak berefek. Jadi sampai sekarang belum ada solusinya. Ya Cuman memang, meskipun ya guys. oke, padahal memang metode belajarnya kayak gitu tapi luar biasa bisa bagus ya nilainya. Tapi ya berarti ya berhasil aja gitu. Tapi Oke. sebenarnya selama aku bisa menjaga aku duduk di kursi, sebenarnya masih bisa belajarnya terus sih. Tapi kalau udah kayak aduh baring dikit deh, udah 12. 12, udah. Gravitasi kasur ya. Ya, Posisi deh, sulit. Oke, berarti kayaknya tipenya lebih suka belajar sendiri nih, atau gimana deh? Aku lebih suka sendiri sih sebenarnya. Karena ya itu tadi terdistraksinya lebih banyak. Tapi kalau misalnya udah baca semuanya, udah paham semuanya, aku lebih sukanya bareng biar kayak bisa. Siapa tahu ada yang aku miss gitu. Buat cross check ya. Ya buat cross check. Jadi mungkin setengah-setengah. Oke, thank you Audrey. Jadi ya gitu ya, kalau Ziko sama Jason lebih suka deadliner, kalau Audrey mungkin persiapannya harus lebih lama gara-gara yang mudah terdistraksi tadi. Mungkin buat teman-teman yang juga nyari metode belajar yang cocok, coba digali lagi. Kalau misalnya mudah terdistraksi, mungkin cara ngekatnya kayak gimana. Kalau memang bisa deadliner, mungkin cara fokusnya kayak gimana gitu kayak. Nah, Jules, selanjutnya apa nih yang mau kita kulik lagi dari teman-teman di list ini, Jules? Sebenarnya kalau misalkan dari gaya-gaya belajarnya ya, itu kelihatan bahwa teman-teman di sini juga, even to this point, mereka tuh kayak masih banyak fine tuning, kayak misalkan contoh partikularnya Audrey, kayak misalkan, oh cara yang ini, it doesn't work that well. Cara yang gini, oh it works, tapi nggak terlalu gimana. Jadi kayak misalkan ada balance juga antara belajar sendiri, belajar bareng teman.
gitu. Kayak misalkan Ziko juga harus banyak nge-review materi bareng teman-teman, the power of FOMO is real gitu. Nah, jadi ini yang bisa kita infer dari sini nih, bahwa untuk mencapai apa ya, jejak prestasi yang gemilau tuh ada banyak cara. Jadi istilah itu ada banyak jalan menuju Roma, asik. Benar Iya, banget. jadi emang ini tuh, nah teman-teman di sini peserta-peserta, ya ini hanya 3 dari sekian banyak contoh yang bisa teman-teman dapatkan. Ya teman-teman, oke lah, ini silakan bereksperimen gimana cara belajar yang paling efektif itu. Ya bisa contoh dari 3 teman kita di sini, atau juga bisa tempel terus teman-temannya gitu. Dan bahkan juga nih, buat teman-teman yang dari luar ITB juga nih in particular, tempel-tempel juga semua teman-teman dari ITB. Jadi jangan sampai ada kubu dua ini nih. Karena kami juga yang semester 3 and above, ini kami udah nggak ada istilah, ini dari mana, dari kota mana, dari provinsi mana. Itu tuh udah nggak ada. We are one batch. Dan kita tuh bener-bener kalau belajar, kita bisa saling cross-check informasi, kita bisa saling review materi. Nah, cuman dari speaking of review materi, aku mau nanya juga nih ke 3 pembicara kali ini. Ketika teman-teman ini lagi dihadapkan nih dengan sebuah materi yang particularly sulit gitu, kayak misalkan mau di-review segimanapun kok kayak masih nyangkut, mau dicatat ulang juga kok kayak masih nggak paham, gitu. Mungkin pernah nih mengalami mandek di satu materi tertentu. Ini kira-kira pernah mandek di materi apa? Lalu teman-teman gimana nih caranya untuk bisa overcome mandeknya ini di satu materi ini nih? Mungkin aku mau mulai dari Ziko dulu deh. Gimana kok? Kalau materi ya, kalau gue paling dulu semester 1 di Biosel sih. Biosel yang paling struggle banget dulu di Biosel. Untungnya teman sekolahan saya ada Rehan Hamdi yang seperti pakar Biosel garis keras ya. Jadi enak itu diskusinya sama Rehan dulu sama Julia juga. Jadi emang dulu tuh Biosel yang paling struggle karena basicnya nggak ngerti sistem seluler dengan baik, sistem seluler sel dengan baik. Jadi emang quiet struggling ya buat memahamin materinya dulu. Terus terlebih lagi karena saya tidak se-influence Anda dalam bahasa Inggris ya Jul, apalagi di kelas kita banyak pakai bahasa Inggris ya karena ada Ubay, jadi lebih harder lagi. Mahasiswa Ya ada internasional. mahasiswa internasional, jadi lebih Langsung harder sebut merek lagi. Anda. Nggak apa-apa, lebih harder lagi belajarnya karena harus ya tau lah ya kayak gitu. Terus tapi akhirnya karena banyak diskusi sama Raihan sama Julio sih jadinya bisa bisa ngerti juga sih ujungnya kayak gitu. Terus kalau di semester 2 struggle-nya di matkul apa ya bioproses struggle tapi dijalanin masih bisa catch up sih. Kalau semester 3 paling di matkul rekmetnya bagian Bu Ima yang cukup struggle, cukup Rekayasa membakar metabolisme. ya di mata kuliah rekayasa metabolisme bagian yang engineeringnya tuh cukup Hmm. membakar otak sih sebenarnya kalau dipelajari dengan detail ya. Tapi Iya. ya cukup bersabar dan terus berusaha kayaknya sih kuncinya ya. Nah ini teman-teman boleh dicatat nih, kira-kira di mata kuliah apa nih yang harus particularly siap-siap. Oke, rekayasa metabolisme semester 3 untuk yang peminatan industri. Nah jadi itu di later half of the semester, jadi kan misal semester 3 nih. Nah setelah UTS, jadi paruh kedua semester tersebut, itu tuh ada banyak banget engineering-nya gitu. Jadi itu kita untuk to make things clear nih buat peserta. Jadi di matkul itu tuh kita melihat sebuah sel itu bukan hanya sebagai sel yang hidup, tapi jadi sebagai sebuah sistem yang bisa melakukan kerja dalam hal mengkonversi satu senyawa di senyawa yang lain. Jadi itu ada banyak sekali cara untuk kita engineer bagaimana kita bisa entah membuat dia lebih efisien mengkonversi senyawa A jadi senyawa B, gitu. Misalkan ragi memfermentasi alkohol, gula jadi alkohol, gimana caranya supaya dia lebih efisien, itu pendekatannya banyak banget. Nah, itu bisa cukup struggle di situ. Nah, jadi ini kalau misalkan dari Ziko barusan bilang, nah itu teman-teman bisa siapin di situ. Terus kalau misalkan aku mau nambahin dikit juga di semester 2 di bioproses itu lebih karena apa ya, aktivitas labnya tuh lumayan kentara banget gitu. Jadi kalau misalkan kelasnya oke, tapi praktikum mandirinya nih yang bisa makan banyak waktu dan tenaga nih. Jadi yang teman-teman bisa take notes juga buat di situ. Itu particular Nyiapin karena dulu kali Ziko ada di peminatan industri ya. Gimana Nurul pengalaman di bioproses semester 2 dan rekmed semester 3? nyiapin ini kali ya kalau bioproses lebih ke mental dan fisiknya harus kuat banget karena emang
lab-nya tadi kali ya. Kalau belajarnya sih sebenarnya oke-oke aja, tapi lebih ke ya udah Iya, harus menyisihkan waktu buat nge-lab gitu iya. kan. Jadi gitu sih. Apalagi ini bioproses kan mental dan fisik karena sampai nginep-nginep juga kan praktikumnya. Nah, teman-teman Iya, nih yang punya Netflix nonton bareng aja sambil nunggu jadwal ngambil data. Yang bawa main kartu game. Uno main sana, yang bawa capsa main sana. Benar-benar benar. Iya, bisa banget tuh. Nah, ini nih karena Ziko mention nih bioproses, jadi ya ini sesuatu yang bisa kita relate, kemudian bisa kita ya bisa spoiler dikit lah ke teman-teman peserta di sini nih. Gitu kira-kira. Thank you Ziko. Nah, next up dari dua rekan yang lain yang kan dari industri ya, kesehatan ya. Oke, mungkin aku pengen Audrey dulu deh. Audrey gimana nih? Ketika menghadapi sebuah materi yang particularly susah nih, what do you do to tackle it? Sebenarnya kalau yang susah menurut aku kayaknya aku hampir ada di setiap matkul itu materi yang susah. Jadi kayak misalnya bab yang Hmm, susah sendiri gitu. Jadi aku oke. nggak bisa bilang sih gimana, tapi mungkin tantangan aku tuh banyak di RSJH buat kesehatan, rekayasa sel dan jaringan bla 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 untuk biomedik. Jadi menurut aku lumayan karena kan dulu aku mikro berarti ya nggak terlalu banyak dapat sel dong gitu. Jadi Hmm, lumayan struggle di sana sih. Terus kalau misalnya caranya, sebenarnya aku banyaknya aku karena tipenya itu nyatet, jadi aku ternyata harus baca, benar-benar baca. Jadi harus ada yang oke. textbook untuk dibaca biar Hmm, sampai paham. Atau kalau enggak, aku nyari yang udah lebih paham dari aku buat ngejelasin ke aku gitu. Salah oke. satunya juga Raihan untuk membantu di RSJH. Honorable mention. Emang Honorable honorable mention mention. Raihan. Ada nggak orangnya di sini nih? Nggak ada ya? Iya, lagi nge-lab. Tadi tadi pamit soalnya Oh, dari kosan. Dia nge-lab sampai jam 9. Oh, Gila, oke. sampai jam 9 dia. gitu. Oke, berarti tipe-tipenya emang bener harus kunyah cerna materi sampai bener-bener terserap ya. Mm-mm. Jadi Memang, ketika catatan tidak membantu, textbook pun yang kemudian dikunyah ya. iya. Dan I see. harus nyari yang bisa ngejelasin sih kalau aku. Oke, oke. Oke, RSJ rekayasa sel dan jaringan ya, something to biomedik. Nah, ini tuh particularly juga karena itu banyaknya eukariot sih ya. Iya, benar. Oke. Karena kan Audrey juga kan latar belakangnya kalau di S1 mikrobiologi kan banyaknya prokariot kan. Gitu. Jadi prokariot berarti bakteri dan kawan-kawan. Pun kalau misalkan yang eukariot itu yang single cell seperti ragi, yang Mm-mm. kompleks pun paling banter mikrofungi, and then tiba-tiba di RSJH itu kenanya sel eukariot seperti mammalian cell, seperti human cell gitu mungkin ya. Jadi ada sebuah learning curve yang baru juga di situ. Jadi mau nggak mau textbook pun yang jadi bahannya. Tapi nggak membantu juga sih, tetap Raihan. Boleh, Raihan. Oke, tetap harus ada partner diskusi Ya, ya at the tetap end of harus the ada day ya. partner. Oke, oke. Jason, silahkan. Itu ya men-tackle ketika ada sesuatu yang susah. Kalau aku sih biasanya kalau misalkan dalam suatu materi gitu ketika kita dihadapin sama konsep mungkin yang masih sulit atau asing, ya aku biasanya coba cari tahu sih dari sumber lain karena memang kan mungkin dari PPT ketika masih kurang atau mungkin kayak atau di kelas pun ketika dosen jelasin tuh kalau aku rasa tuh waktu kayak 2 jam di kelas tuh kadang masih kurang banget sih. Kayak dosen kan mungkin kayak ceplos-ceplos apa gitu kayak suatu terminologi yang asing gitu. Bisa disebutin kita belum tahu gitu. Jadi kalau aku sih biasanya cari sumber lain, mungkin kayak baca artikel-artikel gitu yang lebih aplikatif kayak kira-kira si konsep ini tuh dipakainya gimana. Kemudian kalau misalkan ada um, kata-kata yang sulit juga gitu ya, kalau terminologi yang sulit, biasa aku kayak cari sih asal usulnya, kayak misalkan asal usul katanya itu dari mana, bahkan kayak sampai dari etimologinya pun ya, kayak misalkan dari kenapa katanya begitu gitu, itu kadang bisa ngebantu juga gitu buat ngejelasin jawaban kita gitu di ujian, dari sekedar bahkan cari etimologinya juga. Kalau dari mata kuliah yang sulit sih kan aku di ini ya di agrikultur tuh yang sulit tuh ada di pemulihan molekuler. Di situ tuh ada banyak banget sih itu konsep-konsep baru banget tuh yang kayak masih asing. Ya, itu cara belajar aku ya. Mungkin coba baca-baca jurnal atau artikel kira-kira konsep ini tuh ketika dipakai di suatu penelitian itu seperti apa gitu. Gitu sih. Jadi lebih kebayang.
Oke, jadi pahami dari aplikasinya ya. Jadi konsep ini aplikasinya kemana, jadi ada kontinuitas. Jadi, oh, now I get it. Ini buat ini dipakainya gitu ya. Ya, karena memang kalau apa ya, ya sekedar misalkan kan kayak di PPT itu kan mungkin ada kayak semacam teks, kayak mungkin udah hafalin teksnya aja itu aja. Misalkan kita dengan belajar dengan menghafalkan teksnya aja atau PPT-nya aja, ketika kita dihadapin di ujian disuruh jelasin tuh nggak masuk gitu. Kayak nggak bisa dielaborasi lebih lanjut. Jadi memang perlu bahan-bahan dari luar. Apalagi kalau aku yang notice tuh di S2 tuh, kalau ujian tuh beberapa ada yang bagaimana kita ditantang untuk membuat satu perancangan penelitian gitu kan. Itu secara the whole banget kan. Kayak Betul, runut betul, dari latar belakang, betul. dari metodenya bagaimana-bagaimana gitu. Itu kalau menurut aku memang butuh pemahaman secara aplikatif sih. Jadi ngejelasinnya tuh lebih secara apa ya, secara sistem gitu, secara sistemnya, bukan secara konsep satu-satu doang, tapi kita bisa jelasin secara sistem gitu. Dan struktural juga gitu berurut. Jadi kita gimana ngejawab di ujian tuh bisa the whole story-nya tuh jelas gitu. Oke. Jadi memang ada sequence-nya ya, isinya itu dari overview terus lalu mendalam-mendalam lagi gitu ya. Ya, apa sih mungkin ya salah satu mungkin tips trik ujian sih kalau menurut aku bagaimana kita tuh menjawab jawaban tuh bisa menceritakan secara sistem secara whole dan runut gitu. Oke, menarik, menarik. Oke, thank you Jason. Nah, ini kan tadi karena sempat new juga nih tips and tricks untuk menjawab misalkan pertanyaan-pertanyaan pada ujian, tips and tricks ketika menghadapi materi-materi yang sulit. Ini Nurul, kita di kuesioner juga di G-form-nya kan ada juga ya pertanyaan-pertanyaan seputar tips and tricks itu, boleh di-expose dulu nggak nih apa aja tuh kira-kira yang diungkit? Boleh, 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 Jul. Jadi ini Yoi. pertanyaan yang cukup menarik ya, karena terkait dengan tips and trick gimana cara menghadapi dosen killer. Waduh, mungkin bukan dosen killer kali ya. Jadi kayak lebih ke lebih ke Dosen yang kurang. strict, yang Iya, tegas. dosen yang strict, benar-benar benar dosen yang strict Hmm. gitu kali ya. Gimana sih Hmm. tips and trick dari teman-teman nih biar bisa ngadepin dosen kayak gitu. Jadi kitanya Hmm. juga belajarnya enak gitu, diskusinya juga enak sama dosennya gitu. Mungkin ke Audrey dulu boleh? Mungkin dosen killer tuh berarti yang kayak Gini deh, jangan dosen killer deh. Semua dosen kan pengen Iya, kita kan? lulus ya. Semua Iya, dosen pengen kita benar juga lulus. Mungkin sih. yang strict deh, yang standarnya tinggi gitu. Nggak usah sebut merah, kira-kira gimana nih cara menghadapi kasus-kasus yang kayak gitu? Udah cocok banget merek. cara ngadepin ya. Sebenarnya kalau aku termasuk yang takut, takut banget kalau sama tipe-tipe dosen yang kayak gitu. Jadi cara menghadapi mas sebenarnya kalau menurut aku lihat aja sih atau kayak misalnya kita mungkin udah tahu dosennya siapa, mungkin udah pernah dari cutting dosennya gimana, kayak diikutin aja gitu. Kayak misalnya mungkin ada dosen yang dia serem menuntut kita buat harus bisa jawab, tapi kamu tahu kalau kamu sering nanya di kelas, kamu aman gitu. Jadi aku lebih prefer aku nanya aja biarpun bego daripada aku harus ditanya dan aku beneran nggak bisa jawab. Jadi Jadi ya, sebelum ditanya, mending nanya duluan ya. Benar, benar, benar. atau asal konfirmasi aja, padahal aku sebenarnya tahu, tapi Oke, konfirmasi. oke. Gitu paling. Oke, sip. Oke. Mungkin ini lagi nyambung masalah dosen nih. Kalau sekarang udah sampai semester 3 ini kan punya dosen pembimbing juga ya gitu. Misalnya nih, kalau dosen pembimbingnya moodnya naik turun gitu. Gimana sih cara menghadapi kayak dosen pembimbing kayak gitu dari audisi itu gimana? Kalau aku karena kebetulan dosen pembimbingnya dosen dari S1, terus pas aku juga masih RA juga masih sama dengan dosen yang sama. Jadi mungkin kalau aku memang udah terbiasa dengan ketika ibunya tuh moodnya naik turun. Jadi kayak udah tahu. Mungkin kalau awal-awal tuh masih takut banget yang kayak kalau ibunya moodnya jelek aku yang kepikiran ada apa aku yang salah. Tapi lama-lama tuh kayak ya udah tahu aja sih. Jadi paling kelihatan sih sebenarnya lama-lama jadi kayak oh ibu moodnya lagi jelek udah deh nggak usah dulu gitu. Kalau lagi bagus gas. Emang Berarti membaca dan mengenal. oke, berarti Mantap. benar-benar kayak harus sering-sering interaksi juga nih kayaknya biar bisa kenal dosennya gitu kali ya. Nah, Oke, oke, thank you Audrey. Ziko dengan pertanyaan yang sama, kira-kira gimana cara kamu nge-handle dosen yang literally strict gitu? Kalau aku ya, kalau misalnya selama kuliah,
biasanya kan ada dosen-dosen yang emang kalau buat nilai atau kayak buat ngajar kan emang harus kayak maunya diperhatiin terus, ya itu sebisa mungkin perhatiin sih, jangan yang apalagi kalau udah kitanya nggak ngerti terus malah kitanya yang apa sih namanya kayak asik sendiri kan juga rugi di kita juga kan ya. Jadi emang harus tahu di titik mana sih kita harus fokus banget merhatiin dosennya sih, apalagi kalau dosen-dosen yang emang strict juga. Terus kalau misalnya sama kayak Audrey sih, sebenarnya trying to be aktif di kelas tuh menurutku salah satu kunci juga biar bisa, bukan maksudnya mau caper ke dosen, tapi biar bisa menutupi nilai kita yang kalau di ujian jelek sih, menurutku juga itu kuncinya biar bisa mengebantu nilai kita ya, karena mau gimana juga dosen bakal notice nama kita kalau kita aktif di kelas sih, menurutku itu sih. Sama kayak Audrey Oke. Keaktifan di kayak kelas ya. menurutku aktif di kelas tuh another key juga sih, apalagi kalau sekelas sama Julio itu juga gak mau kalah, betul nggak sih? FOMO, Lu FOMO. nyinggung gua mulu Maaf perasaan. Jul, FOMO. Berarti emang keaktifan tuh emang jadi poin plus gitu ya buat apa nambah-nambah nilai gitu. Soal ngomongin soal dosen juga nih, dosen pembimbing ya, sama kayak Audrey, gimana kalau misalnya dosennya moodnya lagi naik turun atau misalnya kayak mungkin permintaannya terlalu banyak gitu, sulit di handle, gimana sih menurut kamu? Kalau aku alhamdulillahnya dapat dosbing yang dosbing satu gue kan Bu Feni ya. Bu Feni itu terkenal banget, eh, apa sih kita bilangnya bisa kayak mama peri lah, karena beliau emang jarang banget marah, sukar banget, nada tinggi tuh jarang banget. Jadi diskusi sama beliau tuh juga enak, terus solutif juga, lumayan solutif, walau memang pasti ada minus poinnya juga lah. Tapi maksudku aku bersyukur sih punya dosen kayak Bu Feni, jadi enak banget buat diajak diskusi, buat minta sesuatu, buat ngebantu tesis, ngarahin tesis juga enak. Dan kalau misalnya moodnya jelek pun biasanya eh sejelek-jeleknya mood Bu Feni tuh nggak pernah marah sih menurutku ya, lebih ke arah tegas pun juga nggak pernah yang nada tinggi sih. Jadi kayak so far so good lah kalau sama beliau sih, menurutku sih gitu. Oke, ini Enak. udah ada dimension sekaligus sama namanya ya, jadi bisa bahan Oh nggak boleh pertimbangan mention. buat teman-teman. Iya, Gak apa-apa, jadi berarti Lah emang ya. berkesan sekali Ibu iya, Feni ini untuk Ziko ini. iya, Ya benar-benar. alhamdulillah ya Julia. Bahan pertimbangan juga buat teman-teman yang dosen pembimbingnya Bu Feby gitu Hmm. kali ya. Oke, next ke Jason mungkin ya. Thank you Ziko. Mungkin dengan pertanyaan yang sama, Jason, gimana menurut kamu cara ngehandle dosen yang strict gitu? Ya, kalau menurut aku sih memang tiap dosen itu memang beda-beda ya. Jadi em, itu bagaimana kita menghadapinya ketika kita di kelas atau bahkan kayak hal-hal sepele pun kayak bagaimana kita apa, dalam mengerjakan tugas atau dalam bahkan menjawab ujian tuh, bahkan dengan cara menjawab ujian pun bahkan kadang bisa beda gitu. Tiap dosen tuh mungkin ada dosen tuh mungkin punya satu prefer jawaban tuh yang kayak gimana gitu kan. Itu juga mungkin ada hal-hal kecil seperti itu yang harus diperhatikan gitu. Jadi memang nggak bisa dipukul sama rata gitu setiap dosen tuh. Ya mungkin ketika ujian tuh kayak aku tahu beberapa dosen tuh ada yang prefer ya misalkan jawaban tuh harus dijelaskan secara panjang gitu. Ada dosen yang nggak suka kayak gitu tuh menjawab ujian tuh kayak singkat gitu aja. Tapi mungkin ada beberapa dosen yang nggak pengen gitu kita jawaban panjang, tapi pengen key point keluar aja pun udah oke gitu. Itu mungkin salah satu hal yang perlu dinotis juga. Oke, benar. Jadi benar-benar apa ya, kita fokus ke gimana cara dosen ngajar dan lain sebagainya juga gitu kali ya. Oke, Jason mungkin nanya juga tentang dosen pembimbing nih. Gimana menurut Jason kalau misalnya dosen pembimbingnya lagi nggak mood gitu, cara buat deketin lagi atau nge-handle-nya gimana? Yes. Kalau dosen aku sih sebenarnya baik juga sih. Jadi memang kita diskusi juga intens. Dosen aku juga memang kalau ketika aku apa namanya tanya ke ibunya juga ibunya fast respons gitu. Jadi memang nggak bisa jawab banyak ke sana. Oke, ini menyenangkan ya sepertinya dosen pembimbingnya. Oke, next Jul, kita punya pertanyaan apa lagi nih Jul? Oke, ini beforehand aku mau ngerangkum sedikit nih jawaban dari teman-teman tadi. Jadi kalau misalkan dalam apa interaksi dengan dosen, tak kenal maka tak sayang. Tipe dosennya kayak gimana, entah itu dosen di kelas, entah itu dosen membimbing. Mereka punya gayanya masing-masing dalam mengajar, gayanya masing-masing dalam membimbing, gitu. Dan bahkan gaya soal dan jawaban masing-masing dalam ujian. Jadi ini kita harus benar-benar kenal nih sama dosennya.
Dan tidak hanya itu juga bahwa ya terhadap dosen-dosen yang strict, atensi dan keaktifan di kelas itu menjadi penting ya, terutama juga nih karena di S2 itu most of the time kuliah itu tuh adalah tugas presentasi gitu. Jadi ya di situ otomatis ada tanya jawab dengan kontender atau tanya jawab dengan mahasiswa lain, bahkan tanya jawab dengan dosen. Jadi itu menjadi sebuah key point juga ya di kelas bahwa teman-teman harus bisa menghandle situasi seperti itu gitu. Dan teman-teman seperti yang juga sudah dipaparkan oleh ketiga teman-teman berbicara kita malam ini nih. Nah, speaking of the next question. Nah, ini ada satu pertanyaan yang particularly menarik nih. Kak, bisa nggak ngambil SKS-nya cuma 6 tapi pengen dapat Dean's List Award? Hehehehe. Atau ya 3,98 deh. Ini ini agak teknis tapi pertanyaannya menarik juga nih. Kayak mana nih? Ini gue tanyanya ke siapa dulu ya? Random question. Random ya? Iya. Siapa yang mau mengajukan diri untuk menjawab? Iya deh. Soalnya ini satu sisi teknis, tapi sisi yang kedua ada pengalaman juga nih ngeplotting-plotting SKS supaya bisa ya mendapat apa ya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan minat, tapi juga bisa membuahkan indeks yang enak. Iya, Ya benar-benar. mungkin Jason dulu deh coba. Kayak mana nih? Oh iya, kalau IPK 4 ya, aku kurang tahu sih secara teknis ya. Tapi kalau 4 nggak dapet ya? Kalau misalkan 1 AB Nah, gitu. sebenarnya tuh Aku gini kurang tahu sih, secara teknis. yang Tapi aku yang aku paham tahu juga tuh ya. Heeh, harus sorry, 8 minimal. Yang aku tahu itu aja sih. Harus 8 minimal. 6 nggak bisa. 8 minimal ya. Oke. Nah, Ini aku jadi ya tahu dari karena itu. ini. Ketika, apa namanya, ini aku notice pas lagi yang S1 sih. Jadi itu pas lagi S1 semester 8, teman-teman aku kan ngambil SKS-nya dikit dong. Tinggal sisa penelitian aja kan. Betul. Nah, sementara aku itu sebenarnya ngambilnya dikit juga. S1 kan udah beres ya. Semester 8 tuh nggak ada mata kuliah wajib. Ya mungkin nambahin mata kuliah penelitian supaya sampai 144 SKS kan. Tapi aku tuh terhitung lebih dari 8 karena fast track gitu. Jadi memang lucu sih itu jadi dapat di list, tapi kayak yang dari angkatan aku tuh kayak aku sendiri karena yang lain SKS-nya ya nggak lebih dari 8 gitu sebenarnya. Jadi gitu, walaupun Ah, 6 SKS tapi A semua, nggak dapetin list sih. oke. Berarti emang mathematically kalau untuk Dean's List to be exact emang minimal 8 ya. Jadi kalau 6 nih ya nggak bisa ya. Oke, terus ini juga sebenarnya aku mau nambahin juga untuk yang mungkin jawab sedikit ya. Untuk 3,98. Nah, sebenarnya tuh ada sih caranya untuk ngepredik satu matkul sekian SKS itu perlu skor berapa supaya dapat indeks sekian. Kemudian dari indeks semua mata kuliah itu digabung, itu akan menjadi IP semester itu sehingga dapat bisa angkanya sesuai target. Misalkan di sini ada di kuesionernya pertanyaannya target 3,98. Nah, ini pertanyaan itu sebenarnya tuh teknis banget. So, ya ini kayaknya nggak akan kita lontarin juga. Itu ada mathematical formulanya, mungkin bisa harus cari sendiri sih. Nah, itu Audrey juga udah ngangguk-ngangguk tuh. Udah ngejawab berarti ya. Oke, berarti ini untuk pertanyaan sebenarnya udah kejawab. Berarti, oke, aku rangkum lagi. Untuk Dean's List minimal 8 SKS atau lebih. Dan untuk mencapai target angka tertentu IP di semester tersebut, sebenarnya ada matematika formulanya yang jujur gue lupa matematika formulanya gimana and I cannot be bothered untuk nyari itu. Dari Audrey atau Ziko ada tanggapan lain mungkin misalkan untuk ngeplotting gimana ngambil SKS gitu. Misalkan ada matkul wajib and then mata kuliah pilihan yang bisa diambil. Gimana nih tips and tricks teman-teman untuk ngeplottingnya supaya satu sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan minat, dan juga yang ketiga bisa di-manage supaya di akhir semester bisa mencapai angka IP yang diinginkan. Ada saran tambahan nggak nih kira-kira dari teman-teman? Yang udah agak gelisah, mungkin Ziko duluan nih. Kelihatannya udah gelisah nih, udah nutup mulut kayak gatel, kayak pengen berkata sesuatu nih. Gimana Ziko? Enggak ya Jul ya. Kalau kalau gue ya, kalau dari gue dulu semester 1 kayaknya kita direkomendasiin Bu Meta tuh 10 SKS ya, tapi kemarin Betul. akhirnya gue tuh ngambil 12 ya semester 1. Itu maksa karena biar
dulu mikirnya biar semester 3 itu nggak terlalu sibuk karena mikirnya semester 3 udah Hmm. fokus ke tesis. Makanya di semester 1 ngambil 12. Terus Hmm. akhirnya itu kecapean di semester 1 ngambil 12, terus ngambil mata kuliah yang emang nggak berat-berat banget. Dulu ngambil mata kuliah pilihannya itu apa ya, Omik sama Nano deh kalau nggak salah ngambil 2. Ah Terus ya benar, kayak Komik sama Nano. yang Omix nggak berat, terus Nano juga masih santai, jadi bisa catching up juga sama mata kuliah wajibnya. Terus Hmm. semester 2 ngambil matkulnya juga ngisi waktu dulu semester 2 tuh karena dulu industri itu di hari Kamis baru mulai kelas tuh jam 9 atau jam 10 gitu. Terus akhirnya karena jam 7-nya kosong, terus ada matkul jam 7 dari ke anak agrikultur, terus akhirnya ngambil matkul agrikultur dulu di semester 2 buat ngisi waktu biar bisa menuhin SKS sebelum semester 3. Terus triksnya itu dulu ngambil matkul yang emang dosennya tuh enak dan ngajarnya tuh bukan ngajar sih, materinya nggak terlalu hard banget. Itu dulu ngambil matkulnya Bu Feni. Nggak boleh sebut dosen ya. Ngambil matkulnya beliau Kita yang puasa mulu. yang tugasnya enak, terus ujiannya juga enak. Jadi ya udah. Gitu sih. Oke. Jadi boleh catat ya teman-teman untuk matkulnya misalkan aplikasi Omics dan juga nanoteknologi untuk bioteknologi ya teman-teman. Itu tuh kalau nggak salah sebenarnya tuh dua-duanya semester ganjil, rekomendasi semester 3, tapi kalau ya semester 1-nya udah lewat juga ya. Ya biar bisa diatur lah. Bisa diatur. Oke, jadi kalau misalkan aku boleh rangkum jawaban dari Ziko, berarti ya satu, teman-teman bisa milih mau plotting banyak matkul di awal semester-semester supaya di semester 3 dan 4-nya bisa lowong, bisa fokus pada penelitian, atau pilihan kedua bisa dibagi rata, jadi nggak berat di awal, tapi ya itu jadi kebagi rata ke semester-semester akhir, depends on misalkan itu materinya berat atau enggak, sesuai dengan keperluan teman-teman atau enggak, gitu. Lalu dengan jadwalnya apakah bentrok dengan matkul wajib atau enggak. Nah, itu bisa jadi bahan konsiderasi teman-teman, gitu. Atau kalau misalkan kalau topik penelitian teman-teman emang senyeleneh itu, mungkin ya something like me, gue semester 3 ngambil mata kuliah dari teknik mesin ada satu. Tidak recommended kalau misalkan teman-teman nggak kuat dengan integral. Cukup berdedikasi untuk tesisnya ya, sampai ngambil mata kuliah. Ya, ya. Tapi ya apa boleh buat, tesis berkata ada method seperti ini, mau tidak mau saya ambil. Jadi ya demikian adanya. Tapi gitu, jadi kembali lagi ya sesuaikan dengan keperluan teman-teman masing-masing gitu. Jadi penelitian teman-teman ini menuntut pemahaman ke materi apa, ambillah kelas tersebut gitu. Gitu. Jadi ini istilahnya tuh kalau teman-teman di sini, you're not just chasing numbers at the end of the semester, tapi teman-teman juga mengejar apakah ini materinya bisa kemudian terpakai untuk entah penelitian saya atau untuk planning-planning ke depannya gitu. Nah, speaking of planning-planning ke depannya nih, Nurul nih kayaknya kita bisa ungkit juga kayak misalkan nih future plans teman-teman nih bakal kemana nih gitu. Apalagi kan Benar-benar. udah semester akhir nih, kayak mana nih? Benar banget. Apalagi kita Aduh. sebenarnya dari tadi udah ngebahas dari awal gimana teman-teman pengen masuk ke ITB, kemudian kehidupan di ITB. Tapi kita pasti penasaran juga nih gimana future plan dari teman-teman di list kita ini. Kira-kira nih setelah S2 teman-teman tuh mau ngapain sih? Terus untuk mencapai goals itu preparasinya atau apa persiapannya tuh apa aja sih? Mungkin ke Audrey dulu boleh kali ya, Audrey? Kalau misalnya apa tuh maksudnya? Waduh, di-mention Audrey mau nikah. Jangan lupa Apa? undang saya dong. Aku gak mau nikah cepat. Mana tahu dapat yang lain yang lebih baik. Yo. Waduh. Berat bahasanya. Maaf. Jadi, Aduh, apalah daya saya yang LDR-an. saya juga. Waduh. Iya, kayaknya sama-sama LDR gak sih kalian berdua tuh? Ya, aku jangan LDR. Oke. Kalau aku sebenarnya plan ke depannya tadinya tuh mau kerja dulu karena aku kan sebenarnya masih main-mainnya ya di SITH juga dari S1 jadi kayak pengen melihat keluar. Tapi sebenarnya lagi mikir juga apa PhD aja nyoba. Sebenarnya masih berpikir lah ini sekarang. Eh, Oh, berarti kau ngejar kirim aja Ziko, PhD aku ya? tidak takut. Aduh.
gitu. Gimana Suri? Oh, ngejar PhD kan. Berarti emang pengen karirnya akademik ya? Sebenarnya karir mah nggak akademik sih, tapi mungkin emang ternyata aku sukanya banyak riset. Oke, karir sebagai researcher. Mm-mm. Oke, mungkin next Terus up aku mau tanya ke Jason. Nah, sebenarnya kan kalau Jason tadi udah apa ya, sudah laid out ya, karena kan udah bakal pasti tahun depan bakal berangkat. Nah, mungkin spoil dikit deh, kira-kira di sana bakal ngerjain apa, and then mungkin long term goal-nya selagi di sana mau ngapain, dan setelah beres di Osaka juga nih bakal ngapain nih kira-kira jenjang karir berikutnya nih. Ya, jadi untuk double degree kan dia setahun ya kira-kira, berarti dari April 2024 sampai April 2025 itu nanti di sana ada sedikit ngambil kuliah sama tentunya um, fokus utamanya research ya. Jadi kalau di double degree itu aku udah dapat labnya juga. Jadi kalau di lab aku tuh nanti penelitiannya arahnya belok sih dari yang udah dikerjakan di TB. Jadi aku nanti bakal ngerjain di Daphnia Magna ya, di Watervliet, penelitian um, terkait genome editing di sana. Nah, untuk future karirnya sih, kalau dapat kesempatan sih mungkin tertarik untuk mencoba PhD di lab yang sama. Lanjutnya berarti gaspol sampai S3 ya. Ini untuk S3-nya apa bakal belok lagi dari yang nanti double degree di Osaka-nya nanti, atau masih beneran ngelanjut dari penelitian yang bakal Jason kerjain di Osaka nanti nih untuk double degree-nya? Ya, niatnya mau lanjut sih di lab ya kalau memang. Oke. Tentunya kalau cocok ya. Kalau cocok dan dapat juga. Ya, Ya, only one way to find out ya, harus menjalani dulu double degree di sana Iya, baru bisa determine coba cocok atau dulu. enggaknya ya. ya, Benar. bro, bro kan cocok nggak cocok kan tergantung ya, nanti dijalanin. Mungkin kalau nggak cocok ya mungkin PhD-nya di em, di yang lain gitu. Oke. Ada backup plan kah, Jason? Hmm, backup plan mungkin kalau nggak PhD pun tertarik juga sih untuk coba kerja dulu lah, kan belum belum coba kerja, I mungkin see. kerja. Oke. Gitu. Berarti meskipun Jason sudah ada plan yang sudah lumayan laid out, ada kepastian, misalkan bakal terbang tahun depan, tapi tetap masih ada banyak unknown factor yang harus dijelajahi dulu ya, baru ada additional decision making ke depannya ya. Gitu. Oke, thank you Jason. Next up, Ziko. Habis S2 mau kemana nih? Nggak jadi. Balik kantor lagi? Nggak tahu sih sebenarnya kalau mau, sebenarnya pengen ada planning mau S3 mau PhD juga, tapi di satu sisi kayaknya nyari cuan enak ya Jul, makanya sebenarnya lagi sebelum semester Karena udah 4 kebal berakhir cuan sebelumnya ya. ya nyari cuan enak teman-teman ya, for your information. Nggak apa-apa lah gitu ya Dre, Audrey. Tolong itu Dre. job lab jangan dibawa-bawa ke sini Audrey. Aduh, untung di Gue ya chat Waduh, ya, untung di chat ya, nggak itu disuarakan ya. itu tolong Dri, tolong. Tapi kayak satu sisi juga pengen kerja, terus satu sisi juga pengen PhD, karena kayaknya karir path-nya yang pengen dilalui kayaknya lebih pengen ke akademisi sih sebenarnya. Kalau sekarang ya, kayak sih gitu. Tapi nggak tahu PhD mau di mana juga masih belum kepikiran. Masih belum intuit sih sebenarnya, karena masih fokus tesis dulu lah. Masih fokus yang ada di depan mata dulu ya. Tuh, tapi pilihannya Nice. sih antara itu ya, antara kerja, kalaupun kerja kayaknya pengen ngarahnya pengen ke FMCG deh. Kalau nggak ke farmasi, antara dua itu. Udah mau balik ke lab. Calling Waduh. ngepetnya udah jadi belum nih? Udah Ini Cuk. jokes internal di lab ini mah. Aduh, ini jokes internal di lab ini. Ya, oke. Thank you, Ziko. Oke, next up, Audrey. Disclaimer, mencari sugar daddy bukan sebuah opsi yang viable ya. Tolong itu disclaimer, saya nggak mau nyari sugar daddy ya. Gila Audrey ya. Ya, Dre, kayak mana, Dre? Waduh. Kan ada tante, nggak jadi. Ziko. Oh, Ini tandanya jokes sudah internal jadi, di lab. tandanya Ini tante jokes internal ya. di lab. Cukup. Kasiannya nggak ngerti.
Oke. Oke, next Jul. Silakan Gimana Audrey. Jul? Gimana nih? Halo, Audrey. Ya, untuk plan berikutnya nih, mau kemana nih pasca S2 di sini? Hmm, sebenarnya aku juga masih agak ragu sih. Sebenarnya Hmm. menarik mencari cuan, tapi sih sebenarnya masih mikirin juga. Sebenarnya masih belum pasti, tapi so far kayaknya aku mau nyari cuan dulu, berusaha dulu lah. Oke. Jadi masih sebuah open question ya untuk kedepannya gimana-gimana. Benar. Oke, terima kasih. Ya, oke, jadi gitu teman-teman untuk perihal plan pasca S2 pun ini berhubung teman-teman di sini juga pembicara kita sudah mendekati approaching semester-semester akhir. Jadi sudah apa ya, sudah memandang jauh ke depan tapi masih ada unknown factor juga gitu. Jadi ya apa ya, ini bukan untuk membuat teman-teman khawatir juga, tapi ini take home message-nya adalah bahwa masih ada banyak sekali peluang-peluang di luar sana yang ada untuk teman-teman explore gitu kira-kira. Nah, teman-teman juga nih berhubung sudah mendekati ujung-ujung per S2 ini. Kira-kira apa nih tips yang bisa teman-teman bagiin untuk teman-teman yang masih tahun pertama nih, terutama buat teman-teman kita yang di angkatan 2023. Tips and tricks apa mungkin ya saran dari teman-teman kepada teman-teman kita yang masih tahun pertama. Mungkin aku mundur urutannya dari Audrey dulu. Hmm, apa ya tips and trick buat tahun pertama? Kalau aku sih kayak paling ya jalanin aja. Kayak kalau misalnya emang apa istilahnya kalau misalnya mentok ya udah tabrak aja. Nanti pasti ya bakal ketemu deh solusinya. Pokoknya mentok tabrak gitu. Jadi no reason to stop ya. Ya nggak ada nanti Ajar jadi No aja reason to pemikiran. stop. Oke, apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Apa yang bisa diselesaikan, selesaikan. Benar. Mantap. Yo, thank you Audrey. Oke, next up Jason, tips and tricks, mungkin saran dari Jason pribadi buat teman-teman yang tahun pertama. Saran aku mungkin kalau untuk tahun pertama dalam ngejalanin perkuliahan dari ITB mungkin ketika Hmm. dihadapin suatu tantangan atau ketika stres mungkin kita harus ingat kembali lagi ya alasan kita Hmm. masuk ke ITB itu apa gitu. Supaya kita tuh em, jadi teringat kembali dengan motivasi kita dan kita bisa balik lagi gitu suka dengan apa yang kita lakukan. Oke, menarik, menarik. Thank you Jason. Next up Ziko. Kalau tips and triknya paling eh, khususnya kalau nanti udah mulai nge-lab, kayaknya butuh banget namanya butuh banget body lab ya. Contohnya Hmm. kayak kalau sekarang aku sering banget nge-lab bareng Audrey, jadi biar kalaupun harus kerja malam ada yang bisa nemenin, terus kalaupun butuh masukan, butuh bantuan tuh ada saran. Jadi biar nggak, karena kan kalau kita ngubungin dosen langsung kan kadang juga suka sulit ya. Apa-apa kalau bisa ngubungin dosen juga kan nggak enak. Sedangkan kita udah ada jadwal meeting. Paling kayak gitu sih butuh teman live. Terus kalau buat kuliah, ya bener kata Julio sih, ambil yang emang pengen diambil. Untuk urusan nilai menurutku itu urusan belakangan sih. Tapi ambil yang emang pengen mengerti ilmunya itu sama yang mendukung tesis kita sih lebih ke arah sana kan kayak ya aku ngambil mata kuliah pilihan tuh modif genetik itu juga penting buat tesisku yang tentang genetik jadi makanya ngambilnya Hmm. matkul itu kayak gitu sih. Oke. Ini kita udah tanya ke semuanya ya, Nurul ya? Kita udah tanya ke mereka bertiga atau ada satu lagi yang belum nih? Udah semua, Udah udah ya? semua. Ya. Oke, gitu. Nah, dengan tips and tricks tadi sebenarnya kita udah sampai di penghujung rangkaian kegiatan kita malam ini. Sebelumnya ya aku pengen terima kasih banget saya dan Nurul dan juga teman-teman dari KMP kami berterima kasih sekali kepada Jason, kepada Audrey, itu kepada Ziko untuk insight-nya, untuk pengalaman, untuk sharing-nya. Terima kasih juga buat peserta-peserta yang sudah setia mengikuti acara ini sampai ke penghujung acara.
Dari kami MC, aku Julio Alexis dan juga dari Nurul, kami minta maaf apabila ada salah kata dan ada kekurangan. Nah, sebelum pamit nih teman-teman, yuk kita sama-sama on cam, kita foto bersama untuk dokumentasi supaya ini menjadi kenangan yang indah buat teman-teman, supaya ada take home message-nya yang bisa semakin erat di bawah teman-teman. Oke, yuk Yuk, boleh yuk. on cam dulu kita semua yang bisa on cam, silahkan kita foto bersama. Ini mau siapa nih yang ngambil fotonya nih? Aku pakai HP, nggak bisa. Oh iya, oke oke. Duh, kayak mana nih? Oh, print screen. Nggak apa-apa nggak sih? Bisa Nggak sih. apa-apa. Gak apa-apa lah, gue print screen aja dulu. Oke, yang bisa on cam silakan on cam. Oke, oke, aku tunggu sekarang. Oke, sip segini aja dulu nggak apa-apa. Oke, make a pose 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Emang udah banyak ya yang mungkin kayaknya. Enggak cuma Yuk, satu yuk. screen ini aja sih. Jadi ini pesertanya ada tinggal 21, jadi ini cukup satu layar. Oh, Oke, oke. jadi dengan demikian kita udah mencapai di penghujung acara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada ketiga pembicara kita yang luar biasa, kepada pihak-pihak dari KMP yang sudah menyediakan, yang sudah memungkinkan podcast ini terjadi, dan juga kepada peserta-peserta yang sudah secara live ikut selama 2 jam. Gila, thank you banget 2 jam ini. Untuk recordingnya nanti ini dari teman-teman KMP akan diolah dan akan di-share juga ke teman-temannya. Gitu. Jul, Terima kasih. anyway, ini buat apresiasi buat teman-teman Benar. malam ini yang udah luar biasa menyempatkan waktunya ya, sharing-sharing bareng teman-teman yang ada di sini. Dari Divisi Akademik, ingin berikan ini ya, apresiasi berupa plakat, tapi sayangnya karena kita lewat Zoom ya, jauh-jauhan, jadi sorry banget plakatnya nggak bisa dikasih secara langsung, tapi bakal OTW ke rumah soon ya. Terima kasih teman-teman panelis kita yang luar biasa hari ini. Oke, next Jul. Ya udah sih, mungkin gitu aja untuk semua pesan-pesan penutup.